Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini mengisahkan tentang penyerbuan gabungan pasukan perdamaian abadi, Desa Riang dan Youdu ke pusat perkemahan pasukan surga surgawi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Pasukan Eternal Peace maju satu demi satu, dan setelah 2 hari, camp utama surga sudah terlihat. Pada saat itu, pasukan Desa Riang telah bentrok dengan pasukan camp utama. Pertempuran pertama serangan balik Eternal Peace meletus. Ketika pasukan Desa Riang tiba, serangan balik dari surga surgawi sangat dahsyat. Sejak surga surgawi datang ke alam purba, surga surgawi selalu menjadi pihak yang menyerang. Meskipun ada kemenangan dan kekalahan, situasinya tidak pernah berubah. Namun sekarang, Desa Riang dan Perdamaian Abadi berani mengambil inisiatif untuk menyerang dan mencoba membalikkan keadaan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh prajurit surga surgawi manapun. Ketika Desa Riang mencapai bagian depan perkemahan utama surga surgawi, Raja Surgawi Huang Tianxi tidak dapat duduk diam lagi dan memimpin pasukan besar untuk menyerang. Pasukan surga surgawi membanjiri seperti banjir, menutupi matahari. Para praktisi kuat Desa Riang, yang membawa peti mati, berdiri di depan dan melihat para ahli harimau dan serigala dari surga surgawi yang bergegas ke arah mereka. Semua jenis jalur, keterampilan, dan seni ilahi melonjak ke arah mereka dari perkemahan musuh seperti gelombang cahaya ilahi. Pemandangan itu benar-benar menyedihkan. Bersamaan dengan seni ilahi para prajurit surga, puluhan ribu senjata ilahi membanjiri. Harta karun itu meluncur melalui gelombang seni ilahi yang ganas, dan senjata ilahi terus berubah. Kekuatan ilahi mereka tak terukur. Butiran keringat menggantung di dahi para dewa surgawi dan praktisi kuat Desa Riang, tetapi mereka tidak bergerak, menunggu perintah penebang kayu Wen Tiange dengan tenang. Mereka memiliki keyakinan yang tak terlukiskan pada penebang kayu Wen Tiange. Bahkan ketika menghadapi pemandangan yang begitu mengerikan, keyakinan mereka tidak berkurang sedikit pun. Seni ilahi dan senjata ilahi para prajurit surga surgawi sangat cepat, dan mereka semakin dekat. Namun, Santo penebang kayu masih belum memberi perintah. Seni ilahi dan senjata ilahi itu datang dalam jarak 100 mil satu sama lain dalam sekejap, dan mereka hanya berjarak 300 meter dari satu sama lain. Setelah seni ilahi datanglah para ahli harimau dan serigala dari Raja Surgawi Dong Huang Tianxi. Tepat pada saat ini, suara Santo penebang kayu datang dari belakang mereka. Buka peti mati. Bertarung. Para praktisi kuat Dewa Surgawi itu mendorong peti mati itu dengan sekuat tenaga mereka. Tiba-tiba, kekuatan Dao melonjak keluar, dan pohon dunia bangkit. Qin Mu duduk tegak di peti mati di bawah pohon dan tidak bergerak. Tiba-tiba, alam harta karun ilahi di tubuhnya meledak dan meluas. Huang Tianxi adalah Raja Surgawi Timur dari surga, sebuah eksistensi yang dapat melawan Kaisar 4 warna. Ketika Qin Mu bertarung dengan 3 tuan muda dan 4 tuan muda, ia juga telah jatuh ke alam Qin Mu, yang memiliki bayangan gelap pada alam harta karun ilahi Qin Mu. Ketika ia melihat alam Qin Mu meletus, ia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, hidupku sudah berakhir. Namun, meskipun harta karun ilahi Qin Mu telah menyebar dan menggabungkan pasukan Huang Tianxi ke dalam harta karun ilahinya, wilayah harta karun ilahi tidak aktif. Sebaliknya, harta karun ilahi tersebut menyelimuti seluruh pasukan Desa Riang. Para prajurit Desa Riang telah mengalami lusinan pertempuran dari semua ukuran, dan mereka bahkan telah mengalami pertempuran penghancuran Desa Riang, pertempuran mundurnya perdamaian abadi, dan pertempuran para pengawal Lan Feng. Hanya 200.000 orang yang tersisa. Dibandingkan dengan surga surgawi yang memiliki pasukan 10 juta, pasukan ini bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Pada saat ini, ketika 200.000 prajurit berdiri di wilayah Qin Mu, seolah-olah mereka memiliki mata di sekujur tubuh mereka. Mereka mampu melihat melalui semua seni ilahi dari surga surgawi seperti mereka dapat melihat melalui api, dan mereka bahkan lebih jelas dari itu. Setiap dari mereka dapat melihat semua aspek seni ilahi para dewa dan iblis dari surga surgawi. Mereka bahkan dapat melihat bagian dalam setiap seni ilahi dan komposisi setiap seni ilahi dengan jelas. Tidak hanya itu, bahkan senjata ilahi yang diangkat oleh langit surgawi terlihat jelas oleh mereka. Runi dalam senjata ilahi berubah, aturan operasi, struktur internal senjata ilahi, dan formasi yang tersembunyi di dalamnya semuanya jelas dalam pikiran mereka. Ini adalah keajaiban harta ilahi Qin Mu. Para prajurit segera menggunakan metode mereka sendiri untuk menerobos gelombang serangan pertama sebelum seni ilahi dan senjata ilahi pasukan surga surgawi mencapai orang-orang kuat dari Desa Riang dan peti mati Qin Mu. Wajah para dewa surgawi dan praktisi kuat yang membawa peti mati Qin Mu teriris oleh seni ilahi dan pecahan senjata ilahi. Namun, mereka masih membawa peti mati itu tanpa bergerak. Beberapa orang bahkan dadanya tertusuk oleh pecahan bilah tajam, tetapi mereka masih berdiri di sana. Yang mulia surgawi Mu. Di perkemahan surga surgawi, para pemimpin berbagai pasukan memimpin pasukan mereka keluar dari perkemahan utama.
Ketika mereka melihat situasinya, mereka menghentikan serangan mereka dan mengangkat kepala untuk melihat sekeliling, bingung. Huang Tianxi segera menghentikan momentum pasukan dan menatap Qin Mu dengan takut. Saat gelombang pertama pasukan Huang Tianxi hancur, cahaya ilahi menyebar, dan perkemahan desa Riang menjadi lebih jelas. Meskipun wilayah pusaka Dewa Qin Mu tersebar luas, namun terdapat 50 pilar raksasa yang bersinar dengan cahaya dingin yang menembus 33 lapisannya. Itu adalah 50 tombak penyaliban ilahi pembantaian Dao. Dewa Dao pembunuh memakukan harta karun ilahi Qin Mu, menusuk tidak hanya wilayah Qin Mu, tetapi juga 50 luka yang ditinggalkan oleh Tuan Muda ketiga di tubuh jasmaninya. Harta karun ilahi Qin Mu seperti alam semesta independen yang menyatu dengan tubuh jasmaninya. 50 paku yang menembus tubuh jasmaninya juga menembus harta karun ilahinya. Tidak hanya itu, 50 luka yang ditinggalkan oleh Tuan Muda ketujuh juga terukir dalam di harta karun ilahinya. Namun, mereka ditusuk oleh 50 paku besar dan menekan cedera Dao di luka-luka itu. Luka-lukanya jauh lebih serius daripada yang terlihat. Ini membuat semua orang di surga surgawi menghela napas lega. Di tengah-tengah perkemahan utama surga surgawi, Kaisar Surgawi Hao menghela napas panjang lega dan bergegas maju 2 langkah. Ekspresi terkejut dan senang muncul di wajahnya, dan dia tertawa terbahak-bahak. Pencuri tuamu, tak kusangka kau akan mengalami hari seperti ini. Prajurit, dengarkan perintahku, hancurkan pemberontak ini. Aku akan menggunakan kepala para pemberontak ini untuk digantung di istanaku. Bayangan terbesar yang telah dilemparkan Qin Mu ke langit adalah harta karun ilahinya yang aneh dan tak terduga. Pertarungan antara Qin Mu dan kedua tuan muda itu hampir menghancurkan kepercayaan dan keyakinan semua orang di langit. Jika Qin Mu masih bisa memanfaatkan kekuatan harta karun ilahinya, tidak ada yang akan mampu melawannya. Namun, situasi saat ini adalah bahwa Qin Mu tidak lagi tak terduga. Sekarang desa Riang telah mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka telah menghancurkan sisi misterius Qin Mu sepenuhnya, membuat para prajurit langit tidak lagi takut pada wilayah harta karun ilahi Qin Mu. Pasukan langit segera bergerak maju. Huang Tianxi memimpin pasukan maju, berteriak, hancurkan desa Riang dan tangkap yang mulia surgawi Mu hidup-hidup. Para prajurit di bawahnya begitu bersemangat sehingga wajah mereka memerah. Mereka berteriak, tangkap yang mulia surgawi Mu hidup-hidup. Penebang kayu Wen Tiange mengeksekusi pemandu roh primordial dan memberi perintah kepada semua pasukan desa Riang pada saat yang sama. Formasi desa Riang berubah, dan mereka naik ke langit untuk mendarat di pohon dunia Qin Mu. Cabang-cabang dan daun pohon dunia bergoyang, dan mereka berada di kekosongan yang berbeda. Woodcutter meletakkan formasi dan tiba-tiba berteriak, bawa peti mati ke depan. Para dewa langit dan praktisi kuat mengangkat peti mati dengan sekuat tenaga mereka dan berjalan menuju pasukan Huang Tianxi. Sebelum kedua pasukan dapat terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan tubuh jasmani mereka, langit sudah menjadi medan perang tempat semua jenis seni ilahi bertabrakan. Seni ilahi dari surga langit dan desa Riang melonjak di langit, dan senjata ilahi saling bertabrakan. Itu sangat mempesona. Para dewa langit dan praktisi kuat membawa peti mati dan bergerak maju dengan sekuat tenaga mereka. Akibat dari seni ilahi dan pecahan senjata ilahi berdesing di sekitar mereka. Beberapa melewati tubuh mereka, beberapa menembus roh primordial mereka, dan ada praktisi kuat yang jatuh terus-menerus. Setiap kali ini terjadi, akan ada raksasa dari desa Riang yang berjalan menuruni pohon dunia untuk menggantikan orang-orang kuat yang telah meninggal dan membawa peti mati ke depan. Para prajurit desa Riang memiliki keuntungan dari alam harta ilahi, sehingga mereka dapat menghancurkan seni ilahi dan senjata ilahi dari pihak lain. Bahkan ada seni ilahi dan senjata ilahi dari berbagai jenderal yang membunuh seni ilahi musuh dan membunuh jenderal musuh, menyebabkan para prajurit pasukan Raja Surgawi Dong menderita banyak korban. Namun, jumlah prajurit di pasukan Raja Surgawi Dong terlalu banyak. Selain itu, mereka memiliki keuntungan dari alam kultivasi, jadi masih ada sejumlah seni ilahi yang menyerang. Di 33 surga pohon dunia, mayat para prajurit desa Riang terus berjatuhan. Kedua pasukan itu semakin dekat. Di atas daun pohon dunia, tunggangan Yan Yunxi, Lu Zheng, Raja Iblis Keledai, berubah menjadi Dewa Iblis berkepala keledai dan bertubuh manusia. Ia tersenyum lebar dan berkata, kucing hitam kecil, ikan, dan banteng tua, kalian tidak perlu takut. Dengan adanya aku di sekitar, aku pasti bisa melindungi kalian semua. Salah satu matanya sudah buta. Ia telah terluka oleh musuh selama pertempuran di desa Riang. Dewa harimau hitam itu meraih 2 kapak besar dan mendengus. Ada bekas luka dalam di wajahnya yang membentang dari dahi kanan hingga dagu kirinya. Ini juga luka yang ditinggalkan dari pertempuran di desa Riang. 2 ikan merah kecil itu berubah menjadi sepasang suami istri berpakaian merah, dan ada banyak luka di tubuh mereka. Niu Sanduo berdiri, dan asap keluar dari lubang hidungnya. Lu Zheng, kau harus berhati-hati dengan dirimu sendiri.
Aku adalah pengawal raja yang secara pribadi dianugerahkan oleh Taichu saat itu, sebuah eksistensi yang menyebabkan kekacauan di Sungai Surgawi dan melawan para dewa kuno. Pasukan Desari yang bentrok dengan pasukan Raja Surgawi Dong, dan para praktisi kuat yang membawa peti mati menanggung beban terberat. Dalam sekejap, lebih dari separuh dari mereka tewas. Para praktisi kuat di depan tewas dan jatuh ke tanah. Para praktisi kuat di belakang segera menahan seluruh beban peti mati, dan mereka terdesak hingga darah menyembur keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung mereka. Tulang bahu mereka remuk, tetapi mereka tetap bertahan dan tidak jatuh. Namun, pohon dunia segera miring, dan jalan ke depan terhalang. Semua prajurit di pohon dunia menjadi tidak stabil. Suara si penebang kayu terdengar. Lu Zeng, Niu Sanduo, bawa peti mati ke depan. Kalian harus menjaga peti mati dan membawa yang mulia surgawimu ke perkemahan utama surga surgawi. Mereka berlima segera bergegas turun dari pohon. Lu Zeng terkekeh dan berkata, "Saudara-saudara, aku akan melindungi kalian. Kultivasi kalian lemah dan lebih rendah dariku. Aku akan berada di garis depan. Kalian tidak perlu khawatir tentangku, aku punya lobak." Mereka berlima mengangkat peti jenazah dewa, dan Lu Zeng meraung dengan marah. Otot-ototnya menggelembung, dan dia melengkungkan punggungnya untuk menghalangi bagian depan, membawa peti jenazah ke depan. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dari Raja Surgawi Dong datang menyerbu, dan Di Yiwei segera terbang turun untuk menghadapi Huang Tianxi. Untuk menangkap bandit, seseorang harus menangkap pemimpin mereka terlebih dahulu. Dia harus membunuh Huang Tianxi dalam waktu sesingkat mungkin dan menghancurkan pasukan Raja Surgawi Dong. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi prajurit lain dari desa Riang. Di Yiwei, apakah kau layak menjadi kaisar pendiri? Huang Tianxi tertawa keras dan sama sekali tidak takut. Istana-istana surgawi muncul di belakang kepalanya dan membentuk langit-langit surgawi kecil. Kau 3,5 alam lebih rendah dariku, jadi kau bukan tandinganku. Kau adalah orang paling berbakat di era kaisar pendiri, dan kau juga setengah dewa, jadi mengapa kau membantu umat manusia? Jadi kau juga tahu bahwa aku adalah orang paling berbakat dalam 40.000 tahun. Di Yiwei berteriak, dan kedua seni ilahi mereka saling beradu. Ketika tubuh mereka saling berpapasan, lengan kiri Di Yiwei jatuh dan dipotong oleh Huang Tianxi. Pada saat yang sama, pengadilan leluhur yang luas muncul di belakang Di Yiwei, dan 4 gerbang surgawi besar berdiri saling berhadapan. Runing Dao dari platform kolam giok itu dalam dan panjang, dan aura pembunuh dari tahap eksekusi dewa melonjak. Lautan surgawi bagaikan cermin, dan tidak ada ombak yang muncul. Panggung 9 neraka sedalam jurang. Penampakan 4 tambang besar telah muncul di istana leluhurnya. Hanya tambang Tai yang belum muncul. 4 dao besar dari 4 tambang besar itu muncul dalam cahaya warna-warni. Roh primordial Di Yiwei mengumpulkan cahaya warna-warni itu dan bergerak melawan tubuhnya. Dalam sekejap, dia menerobos langit surgawi kecil milik Huang Tianxi dan melewati aula langit numinous milik Huang Tianxi. Di aula langit numinous, roh primordial Huang Tianxi meledak dan berubah menjadi bubuk. Mayat Huang Tianxi jatuh ke tanah, tenggelam oleh kekacauan. Di Yiwei tidak mengangkat lengan kirinya yang patah. Dia menghentikan pendarahan dan bergegas maju, membunuh jalannya menuju formasi musuh. Ketika dia menerobos pasukan Raja Surgawi Dong, dia melihat pasukan langit surgawi menyerbu. Dalam pertempuran ini, aku harus menerobos kamp utama langit surgawi dan menempatkan peti mati yang mulia surgawimu di dalamnya. Di Yiwei memegang pedangnya dengan satu tangan, dan roh primordialnya melayang di 4 tambang besar. Dia melihat pasukan surga surgawi yang sedang menyerbu. Hanya ketika pohon dunia berdiri di kamp utama surga surgawi, desa Riang dapat dianggap sebagai pisau tajam yang dapat mematahkan ketajaman surga surgawi. Pasukan lain dari surga surgawi membanjiri dan menenggelamkannya. Sosok Di Yiwei seperti perahu kecil di lautan yang mengamuk, samar-samar terlihat di antara ombak yang mengamuk. Dia tidak pernah ditelan oleh ombak besar itu. Pasukan besar lainnya bergegas mendekat, diikuti oleh pasukan ketiga. Di pohon dunia, Wen Tianyi memberi perintah, dan Yan Yunxi, Buddha Sakra, Guru Surgawi bela diri, dan yang lainnya bergegas turun untuk membantu Di Yiwei. Semua orang menerobos gelombang darah, dan mayat-mayat musuh yang tak terhitung jumlahnya terlempar. Korbankan gerbang surgawi utara! Teriakan keras datang dari perkemahan musuh. Sebuah gerbang surgawi berdiri, dan angin dingin bersiul saat bertiup ke arah dunia, membekukan segalanya. Lu Zeng dan yang lainnya, yang membawa peti mati, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kepala dan wajah mereka ditutupi pecahan es. Gerbang surgawi ini adalah tanah suci istana leluhur, gerbang surgawi utara. Benda itu telah dipindahkan ke sini oleh surga dan digunakan sebagai senjata suci untuk melawan pohon dunia, mencoba menggunakan gerbang surgawi utara untuk menghancurkan harta suci Qinmu dan menghentikan desa Riang dari kemajuan. Pada saat yang sama, para prajurit surga yang telah menyerang pohon dunia dengan panik memanjat pohon dan telah mencapai daun pohon dunia. Di sisi lain, Lu Zengtuo, Niu Sanduo,
dan yang lainnya yang membawa peti mati berada dalam bahaya yang lebih besar. Lu Zheng menggunakan punggungnya untuk membawa peti mati dewa dan membebaskan tangannya untuk bertarung. Niu Sanduo juga menggunakan bahunya untuk membawa peti mati dewa dan membebaskan tangannya. Mereka merasa dikelilingi oleh musuh dan senjata dewa yang menyerang dari segala arah. Mereka tidak dapat membunuh mereka semua dan tidak dapat menghalangi mereka semua. Mereka tidak tahu kapan pertempuran ini akan berakhir. Tiba-tiba, pasukan surga surgawi di sekitar gerbang surgawi utara, dan dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya runtuh berkelompok. Tanpa peringatan apapun, pilar surga surgawi memegang pilar penghubung surga di tangannya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia tampaknya merasakan sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis. Dia meraung dengan marah, serangan musuh. Mereka dari Youdu, masuklah ke harta karun ilahi hidup dan mati kita. Hati-hati dengan musuh yang mencoba membunuh roh primordial kita. Istana surgawinya tiba-tiba muncul, dan sebuah pisau ilahi gerbang kekaisaran menyapu aula langit numinous miliknya, membunuh roh primordialnya. Raja surgawi Mingdu Tianshu menggoyangkan pisau ilahi gerbang kekaisaran, dan cahaya pisau itu menyilaukan. Saat cahaya pisau bergetar, lempengan batu alam kehidupan orang mati muncul. Raja Yama dari Fengdu memimpin para dewa hantu Fengdu untuk menyerang harta karun ilahi kehidupan dan kematian para dewa dan iblis dari surga surgawi dari Youdu. Tubuh Tianshu membesar, dan dia merentangkan kakinya. Dia berdiri di puncak dua pegunungan gerbang surgawi utara dan berteriak, "Maju!" Lu Zheng, Niu Sanduo, pasangan kun merah, dan Dewa Harimau Hitam berusaha sekuat tenaga untuk membawa peti mati dan bergegas maju. Tentara surgawi yang tak terhitung jumlahnya bergegas, dan ada gunung mayat dan lautan darah. Ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dan ada banyak korban di antara para prajurit desa Riang. Akhirnya, mereka tiba di depan kamp utama surga surgawi. Seni ilahi dan senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya menghantam dari atas, dan para prajurit desa Riang berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Orang-orang terus-menerus terbunuh dan jatuh dari pohon dunia. Tembok kota kamp itu tebal dan berat. Lu Zheng berteriak, "Aku akan membawa peti mati. Banteng tua, hancurkan gerbang kota!" Niu Sanduo bergegas keluar dan meraung terus-menerus. Tubuhnya membesar, dan otot-ototnya menonjol dengan mengerikan. Tinjunya menghantam gerbang kota, dan menara gerbang kota bergetar. Para prajurit surga turun dari menara kota untuk bertarung, dan jumlah mereka bertambah. Pada saat yang sama, prajurit surga yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah. Lu Zheng membawa peti mati di punggungnya dan berteriak dengan tegas, "Kucing, ikan, aku akan menghalanginya, kalian lindungi banteng tua itu." Dewa Harimau Hitam dan pasangan kun merah segera berhenti mengangkat peti mati dan bertarung dengan sekuat tenaga untuk melindungi Niu Sanduo. Dewa Harimau Hitam dan pasangan kun merah segera berhenti mengangkat peti mati dan bertarung dengan sekuat tenaga untuk melindungi Niu Sanduo. Niu Sanduo menghancurkan gerbang kota dengan panik, tetapi gerbang kota tidak pernah hancur. Tiba-tiba, dia meraung dengan marah dan menundukkan kepalanya untuk menghancurkan gerbang kota. Sebuah ledakan yang mengguncang dunia terdengar, dan gerbang kota terbelah menjadi beberapa bagian. Menara kota runtuh, dan Niu Sanduo terbelah menjadi dua. Kepalanya berdarah, tetapi dia tersenyum dan berteriak, "Keledai, kota hancur, kota hancur. Bawa peti mati ke kota?" Lu Zheng membawa peti pemakaman dewa di punggungnya dan tetap tidak bergerak dengan tubuhnya yang membungkuk. Semua jenis senjata dewa ditusukkan ke tubuhnya. "Keledai!" Dewa Harimau Hitam memaksa mundur para prajurit surga yang bergegas maju dan bergegas maju. Mata Lu Zheng terbuka lebar, dan dia sudah mati. Bayi ginseng di mulutnya hanya tersisa kepala wortel, dan dia masih bernapas. Kepala wortel adalah teman baik Lu Zheng. Meskipun dia sering memakan kepala wortel dan selalu menggigitnya tanpa alasan, dia tidak tahan memakannya. Itu akan merenggut nyawa teman baiknya. "Bawa peti mati itu ke kota." Dewa Harimau Hitam menyeka air matanya dan berteriak pada Hong Kun dan istrinya. Hanya mereka bertiga yang tersisa membawa peti mati. Peti mati itu terlalu berat, dan mereka bertiga memuntahkan darah karena tekanan. Niu Sanduo membuka jalan di depan mereka dan menggunakan tubuh jasmaninya untuk menghalangi serangan para dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan jalan darah bagi mereka bertiga. Akhirnya, mereka sampai di kota. Di kejauhan, di kota Dewa Perdamaian Abadi, Ling Yuxiu melihat pohon dunia memasuki perkemahan utama surga surgawi. Lengannya yang terangkat akhirnya jatuh seperti pedang. Pasukan perdamaian abadi tiba-tiba bergerak maju dan menyerang perkemahan utama surga surgawi. Pada saat yang sama, di Youdu, perahu kertas juga datang ke perkemahan surga surgawi. Yang mulia surgawi utusan maut mengeksekusi buku kehidupan dan kematian, dan pasukan surga surgawi langsung merasa bingung. Penglihatan mereka menjadi hitam, dan mereka melihat diri mereka muncul di Youdu. Mereka tidak benar-benar jatuh ke Youdu.
Sebaliknya, mereka dilucuti rentang hidup mereka oleh buku kehidupan dan kematian yang mulia surgawi utusan maut, menarik roh primordial mereka ke Youdu. Rentang hidup para dewa dibangun di atas harta karun ilahi kehidupan dan kematian. Yang mulia surgawi utusan maut adalah pendiri harta karun ilahi kehidupan dan kematian, tetapi kemampuan para dewa dan iblis terlalu tinggi. Mengambil rentang hidup mereka tidak cukup untuk mengambil nyawa mereka. Selama roh primordial mereka kembali ke tubuh jasmani mereka bisa hidup kembali. Yang ingin dilakukan yang mulia surgawi utusan maut adalah mengandalkan miliaran klonnya untuk membunuh roh primordial para dewa dan iblis dari surga surgawi. Dia sendiri adalah pasukan yang terdiri dari 100 juta dewa dan setan. Saat dia menarik jutaan dewa dan setan dari surga ke Youdu, dua pasukan lagi tiba-tiba memasuki Youdu. Mereka adalah prajurit naga kiri dan kanan dari 10 penjaga surga. Kedua pasukan memasuki Youdu dengan tubuh jasmani mereka yang kuat untuk memburu yang mulia utusan maut. Kedua penjaga Dragon dan Martial Guard sangat kuat, dan mereka membentuk dua formasi pemanggilan iblis Youdu. Formasi pemanggilan iblis Youdu juga dirancang oleh guru surgawi Meng Yunghui. Namun, itu tidak meniru yang mulia Su, tetapi penguasa bumi. Formasi diaktifkan, dan roh primordial dari 100.000 dewa dan iblis Dragon dan Martial Guard berkumpul bersama. Mereka berubah menjadi dua roh primordial dalam bentuk penguasa bumi dan menghancurkan klon yang mulia utusan maut yang tak terhitung jumlahnya. Yang mulia utusan maut memiliki terlalu banyak klon, dan masing-masing dari mereka tidak kuat. Mereka lengah dan menghancurkan sejuta klon. Kedua penjaga itu bertindak ganas dan mengaktifkan formasi lagi. Tiba-tiba, sebuah benda besar turun dari langit dan muncul di tengah kedua penjaga itu. Itu adalah 6 roda surgawi yang telah ditempa oleh Eternal Peace dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. 6 roda surgawi memisahkan Dragon dan Martial Guard dari yang mulia utusan maut. Qin Fengqing berdiri di depan 6 roda surgawi, dan kekuatan roda surgawi diaktifkan. Para dewa dan iblis dari naga dan pengawal bela diri di alam ibu kota Giok dan alam langit Numinous tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah tubuh jasmani dan roh primordial mereka. Awalnya, Dragon and Martial Guard sebagian besar adalah ras naga dan ras harimau di antara para dewa setengah, oleh karena itu, mereka disebut Dragon Martial. Namun, dengan berputarnya 6 roda surgawi, bahkan ras mereka pun berubah. Tidak hanya ras tubuh jasmani yang berubah, bahkan roh primordial mereka pun berubah menjadi roh primordial ras lain. Kedua penjaga itu terlempar ke dalam kekacauan, dan formasi mereka pun tersebar. Namun, ada eksistensi di alam tahta kaisar di antara kedua penjaga itu, jadi mereka tidak terpengaruh. Mereka segera mengaktifkan diagram formasi mereka. Bahkan jika formasi mereka tersebar, selama kedua penjaga itu masih berada dalam diagram formasi, mereka dapat mempertahankan formasi tersebut. Selama formasi itu masih ada, dia masih bisa melawan Qin Fengqing. Begitu mereka mengeksekusi diagram formasi, ketiga wajah Qin Fengqing tiba-tiba menjadi sangat muram. Kalian tidak pantas menjadi orang besar. Mata vertikal di tengah alisnya terbuka, dan itu adalah mata Youdu. Kemanapun tatapannya lewat, roh primordial para dewa dan iblis yang membentuk penguasa bumi dalam dua formasi itu langsung berubah menjadi abu. 3 kepala dan 3 mata vertikal. Kemanapun mereka lewat, kedua formasi itu terpotong. Qin Fengqing mengeksekusi 6 roda surgawi, dan mereka berputar sambil bersiul, menyapu roh-roh purba dari naga dan pengawal bela diri yang tersebar dan mengirim mereka ke roda surgawi. Keenam lengannya terbuka dan terentang untuk meraih 2 diagram formasi besar. Tepat pada saat ini, Youdu tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah sungai surgawi menabrak Youdu dan berubah menjadi sungai Nether. Armada besar seukuran daratan muncul di sungai Nether, dan seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan padat untuk menyerang yang mulia utusan maut dan Qin Fengqing pada saat yang sama. Itu adalah kapal Angkatan Laut Sungai Surgawi. Angkatan Laut Sungai Surgawi adalah salah satu dari 3 tuan. Meskipun mereka telah dikalahkan oleh pasukan Desa Riang yang dipimpin oleh penebang kayu Wen Tiange, kekuatan utama mereka masih ada. Ketika Sungai Surgawi memasuki Youdu, itu karena kedua penjaga dalam bahaya sehingga mereka datang untuk membantu. Medan perang berada di ruang Youdu yang tumpang tindih dengan kamp utama surga. Dengan demikian, Angkatan Laut Sungai Surgawi tidak perlu terburu-buru dan dapat langsung turun ke sini. Youdu luar biasa. Setelah memasuki Youdu, daging dan darah para prajurit Angkatan Laut Sungai Surgawi langsung terkelupas dan berubah menjadi tulang-tulang putih. Kultivasi mereka tidak dapat dibandingkan dengan naga dan pengawal bela diri, tetapi mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Keikutsertaan Angkatan Laut dalam pertempuran menambah banyak variabel pada pertempuran tersebut. Bagian Sungai Surgawi yang mengalir ke Youdu bertambah panjang, dan lebih banyak kapal Angkatan Laut Sungai Surgawi muncul di permukaan sungai. Tiba-tiba, air sungai dari Sungai Surgawi berhenti tiba-tiba dan dengan cepat mundur kembali ke dunia orang hidup. Seolah-olah ada raksasa yang menarik kembali sungai besar itu. Situasi berbahaya yang mulia utusan maut dan Qin Fengqing segera teratasi, dan mereka berdua menyerang dengan kejam.
Di luar kamp utama surga surgawi, sungai surgawi lain tiba-tiba muncul dan terhubung dengan sungai surgawi. Itu adalah bagian sungai surgawi yang hilang, yang pernah disegel di reruntuhan surga surgawi Kaisar Tinggi oleh Yang Mulia Surgawi Ling. Pada saat ini, bagian sungai surgawi muncul kembali dan terhubung dengan sungai surgawi. Kura-kura hitam dan ular terbang yang telah diubah oleh kura-kura hitam dan Dewa Xuanwu menyeret angkatan laut sungai surgawi keluar dari Youdu. Kultivasi kedua Kaisar Agung Dewa Kuno ini sungguh menakjubkan. Mereka adalah eksistensi di tingkat yang mulia surgawi, dan pada saat ini, mereka berada di Tanah Suci. Kekuatan para Dewa Kuno didorong hingga ekstrim. Mereka tidak hanya menyeret sungai surgawi dan angkatan laut sungai surgawi keluar dari Youdu, mereka juga menyeret angkatan laut sungai surgawi keluar dari kamp utama surga surgawi. Sungai surgawi menghancurkan tembok kota, dan celah-celah muncul. Armada angkatan laut juga terseret keluar dari kamp. Dewa Xuan tertawa dan berkata, "Putra-putra kutub utara siap bertarung." Kaisar yang jatuh. Apakah Anda siap? Wei Suifeng mendengus dingin dan memimpin pengawal hutan berbulu maju. Pada saat yang sama, pasukan darat yang dipimpin oleh Nenek Si bergegas keluar dari kamp utama surga surgawi. Di depan mereka adalah pasukan surga surgawi yang membanjiri desa Riang dan pohon dunia. Divisi 4 ekstremitas. Pengorbanan. Nenek Si memberi perintah, dan Jiang Yunjian segera memimpin tentaranya untuk bergegas keluar terlebih dahulu. Mereka masing-masing mengeluarkan 4 senjata dewa dari para dewa kuno dan mengaktifkan 5 pot guntur. Seketika, 5 awan guntur besar memenuhi langit, menutupinya sepenuhnya. Petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan para dewa serta iblis dari surga di bawah menjadi kacau. Senjata ilahi harimau putih, kereta perang burung merah, dan pedang naga hijau juga dieksekusi oleh Jiang Yunjian dan yang lainnya. Mereka semua meledak dengan seni ilahi dari keempat dewa dan bergegas menuju berbagai pasukan. Pada saat yang sama, dalam formasi mobil terbang di langit, kepala desa memiliki ekspresi serius saat dia mengeksekusi pedangnya. Di mobil terbang di belakangnya, menara pedang didorong keluar, dan peluru pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, hancur saat jatuh. Saat peluru pedang dibongkar, peluru itu mendarat di awan dari 5 awan guntur besar yang telah diletakkan oleh pasukan. Petir berderak turun, menerangi pedang-pedang suci di awan. Kepala desa mencengkeram keterampilan pedangnya dan berkata dengan serius, "Bentuk pedang tusuk." Di kereta terbang di belakangnya, para dewa perdamaian abadi yang mengembangkan keterampilan pedang dan jalur pedang semuanya membentuk segel tangan untuk mengeksekusi jurus tusuk pedang. Di awan, pedang terbang menghujani seperti badai, menusuk turun dari langit. Ada banyak ahli di jalur pedang perdamaian abadi, dan apa yang diajarkan kepala desa adalah bentuk pedang dasar. Bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan gerakan pedang yang paling dasar? Oleh karena itu, tidak masalah jika para ahli dari Eternal Peace telah mencapai jalur pedang, mereka semua memiliki pencapaian luar biasa dalam keterampilan pedang dasar. Saat hujan pedang ini turun, dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dari surga surgawi tertusuk oleh pedang di langit. Bentuk pedang gelombang. Keterampilan pedang kepala desa berubah, dan ahli keterampilan pedang Eternal Peace, ahli jalur pedang, juga mengubah keterampilan pedangnya bersamanya, berubah menjadi bentuk pedang gelombang. Pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan dengan tempat mereka mendarat sebagai pusatnya, awan berputar. Pedang terbang ini biasanya ditusukkan ke tanah, dan saat wujud pedang gelombang beredar, kaki-kaki yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah dalam sekejap. Cahaya pedang ini khusus memotong kaki para dewa dan iblis. Pedang petik. Kepala desa mengangkat keterampilan pedangnya ke atas, dan para ahli perdamaian abadi di belakangnya mengikutinya. Setelah pedang terbang itu memotong kaki para dewa dan iblis, ujung pedang itu naik, gagangnya turun, dan ujung pedangnya naik. Gerakan pedang ini untuk menaikkan yin, atau untuk membelah perut. Wujud pedang spiral, wujud pedang bor, wujud pedang ke-18, wujud pedang dasar dieksekusi satu demi satu, dan tanah di bawahnya dipenuhi dengan tangisan kesedihan. Para dewa dan iblis dari surga surgawi yang belum mati melolong dalam hujan petir dan pedang. Itu adalah pemandangan yang tragis. Cabut pedangmu. Kepala desa menarik kembali teknik pedangnya dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Para ahli dari Eternal Peace mengikutinya dan menyimpan teknik pedang mereka. Dengan tangan di belakang punggung mereka, mereka melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah ke atas dan bertabrakan terus-menerus di udara, berubah menjadi pelet pedang yang kembali ke menara pedang kereta terbang. Nenek Si melihat cahaya pedang itu muncul dan meraung. Pasukan darat segera memobilisasi raksasa purba itu untuk meraung dan berlari ke depan. Roda pengorbanan Dao. Nenek Si berteriak keras, dan roda Dharma segudang terbang keluar dari tangannya. Di belakangnya, para dewa dan iblis dari pasukan darat Eternal Peace mengaktifkan roda Dao mereka dan mengikuti senjata suci Nenek Si ke depan. Roda Dharma segudang Nenek Si terbang ke formasi musuh dan mendarat di tanah. Kekuatan ilahi magnet tiba-tiba meledak, dan tanah bergetar hebat.
Seolah-olah planet-planet sedang menekan para dewa dan setan di surga di bawah, menyebabkan mereka memuntahkan darah. Selanjutnya, lebih banyak roda Dharma Dao yang tak terhitung jumlahnya terbang dan mendarat terus-menerus. Di depan perkemahan utama surga surgawi, tanah amblas dengan hebat dan jurang yang dalam segera terbentuk. Pada saat ini, panggung kolam giok muncul di depan mereka. Kolam giok dipenuhi dengan prajurit surga surgawi, menunggu dengan tenang. Nenek Si menggertakkan giginya dan memimpin pasukan perdamaian abadi untuk menyerbu maju ke arah binatang besar itu. Pada saat yang sama, Jagal dan yang lainnya mempercepat laju dan menunggangi burung Phoenix dari ras Phoenix untuk menyerang dari langit. Kita harus menerobos mereka untuk menyelamatkan desa Riang, teriak Jagal. Di perkemahan utama surga surgawi, berbagai markuisi pasukan semuanya bergerak maju. Permaisuri surgawi sedikit mengernyit dan mengangkat tangannya untuk memanggil jurang reruntuhan akhir. Mereka terbang keluar dari perkemahan utama surga surgawi dan terbang menuju pasukan perdamaian abadi. Sosok permaisuri surgawi menghilang, dan pada saat berikutnya, dia muncul di atas reruntuhan akhir dan menyerang dengan kejam. Tepat saat dia menggunakan seni ilahi untuk menelan kapal besar kedamaian abadi, sosok yang dikenalnya muncul di depannya. Su Shenghua dan Lan Yutian berjalan bersama. Sudut mata permaisuri surgawi berkedut. Tiba-tiba, keributan datang dari belakang perkemahan surga surgawi, dan suara trompet-trompet terdengar. Raksasa purba yang tak terhitung jumlahnya berlari kencang menuju bagian belakang perkemahan surga surgawi. Naga Kilin dan Dewa Barat Harimau Putih akhirnya tiba. Kedua dewa kuno Taichi saling memandang dan segera berlari kembali untuk menghadapi Dewa Barat dan Naga Kilin, menghalangi pasukan binatang buas. Mereka berdua baru saja bergegas keluar dari perkemahan ketika mereka tiba-tiba melihat Taichi yang gemuk duduk di atas batu dengan pipinya disanggah. Tangan lainnya memegang cermin takdir hijau saat dia melihat cermin itu dengan cemberut khawatir. Rekan-rekan Taois, kalian harus menyerah, kata Taichi sambil mendesah. Mereka yang berbeda jalan tidak dapat bekerja sama. Yang mulia surgawi Yin dan yang mulia surgawi yang bergegas maju bersama. Semua pengkhianat harus mati. Tatapan mata Kaisar Hao Tian berkedip. Dia mengangkat telapak tangannya dan menggerakkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Grand Primordium mengerti dan berjalan menuju pohon dunia. Kaisar Hao Tian juga mengikuti di belakang Grand Primordium. Grand Primordium sangat berhati-hati. Tatapannya menyapu bayangan para dewa dan iblis dalam pertempuran, mencoba menemukan bayangan yang salah. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat seorang pemuda membungkuk dalam pertempuran yang kacau dan mengambil lengannya dari tanah. Lengan itu memegang pisau dewa yang patah. Pemuda itu menurunkan pisaunya dan dengan lembut menggoyangkan cahaya pisau itu, menyebabkan daging dan darah beterbangan kemana-mana. Dia berjalan di antara daging yang beterbangan, menginjak darah saat dia berjalan menuju Grand Primordium. Xiang Jun, apakah kamu tidak akan bersembunyi di bayanganmu? Grand Primordium mencibir. Tidak perlu. Xiang Jun melangkah maju dengan pisaunya dan berkata dengan acuh tak acuh, aura pembunuh dari para dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya sudah cukup bagiku untuk melancarkan jurus pembunuh terkuatku. Sosok Grand Primordium naik ke langit dan mendarat di jaring langit tertingginya. Dia berteriak, datanglah dan bertarung. Xiang Jun melompat dan muncul dalam langit surgawi ki tertingginya. Kaisar Hao Tian melangkah maju dan berjalan menuju pohon dunia. Dao kesederhanaan agung berubah menjadi kapak ilahi Tai. Kaisar Hao Tian menggoyangkan otot-otot di tubuhnya, dan tatapannya terkunci pada pohon dunia. Pada saat ini, peti pemakaman dewa tiba-tiba mengeluarkan suara yang tak tertahankan dan terbelah menjadi beberapa bagian, memperlihatkan Qin Mu yang sedang duduk di dalam peti mati. Otot-otot di tubuh Qin Mu berkedut, dan kuku ilahi pembunuh Dao yang tertusuk ke seluruh bagian tubuhnya bergetar tanpa henti. Guru, aku tidak bisa lagi meminjamkan alam harta karun ilahiku kepada kalian. Tetaplah hidup. Wen Tiange dan yang lainnya masih bertarung di pohon dunia dan menghadapi musuh dari semua sisi. Mereka berkata dengan suara serak, teruskan. Qin Mu berdiri, dan otot-otot di tubuh jasmaninya melonjak lebih cepat. Tiba-tiba, suara desisan datang dari udara saat kuku ilahi pembunuh Dao terbang keluar dari tubuhnya. Yang muliamu, luka-lukamu sangat serius. Kaisar Hao Tian memegang kapak ilahi Tai dan menatap luka-luka di tubuh Qin Mu. Lebih dari setahun telah berlalu sejak Qin Mu terluka, dan luka-luka di tubuhnya masih berdarah. Luka-luka yang ditimbulkan oleh Tuan Muda ketiga Ling Xiao padanya masih memiliki luka Dao. Meskipun luka-luka itu telah berkurang, luka-luka Dao ini masih terhubung dengan harta ilahinya, dan ada juga 50 lubang di dalamnya. Ketika paku ilahi pembunuh Dao masih ada, ia masih dapat menekan luka-luka Dao ini. Namun, paku ilahi pembunuh Dao akan membatasi pergerakan tubuh jasmaninya. Untuk melawan Kaisar Hao Tian, Qin Mu tidak punya pilihan selain mencabut paku ilahi pembunuh Dao, menyebabkan luka-luka Dao ini menghancurkan tubuh jasmaninya lagi. Selama ia menggunakan seni ilahi dan kekuatan sihirnya, luka-luka Dao yang tersembunyi di harta ilahinya akan semakin parah. Kau seharusnya memulihkan diri. Kaisar Hao Tian berkata sambil tersenyum, setelah kau sembuh,
kekuatanmu akan hilang. Tuan Muda ketiga memutuskan ikatan merah, dan aku juga mengundang sejumlah praktisi Istana Milwo untuk menjadi penganut Tao. Kedamaian abadi diratakan dengan tanah olehku. Saat itu, kau akan sendirian dan dikirim ke alam semesta sebelumnya olehku. Namun, jika kau tidak sembuh dan mengambil inisiatif untuk menyerang, lukamu akan semakin parah, dan pemulihanmu akan jauh dari kata sempurna. Di masa depan, kau akan kalah lebih menyedihkan. Selama aku mempertahankan pertempuran ini, kau akan binasa dalam waktu singkat. Ketika Qin Mu mendengar ini, dia menghela napas lega dan tersenyum. 3 pasukan dapat merebut kepemimpinan, tetapi orang biasa tidak dapat merebut kemauan. Jika orang biasa saja seperti itu, apalagi Kaisar Surgawi dari surga surgawi, Kaisar Surgawi Hao telah kehilangan ambisinya, dan dia hanya memiliki pikiran untuk bertahan. Ini berakibat fatal bagi Kaisar Surgawi. Tanpa ambisi untuk berkembang, mereka akan jatuh ke dalam keadaan pasif yang dikalahkan. Inisiatif akan jatuh ke pihak perdamaian abadi, dan jika mereka terus bertarung, moral surga surgawi akan menjadi lebih rendah, sementara moral perdamaian abadi akan meningkat lebih tinggi. Dalam pertempuran ini, meskipun surga surgawi masih memiliki keuntungan besar dalam hal kekuatan militer, hasil pertempuran secara bertahap berbalik. Kaisar Hao Tian bergegas dengan kapaknya, dan dao kesederhanaan agung telah memenuhi keinginannya. Dia mengubahnya menjadi kapak ilahi Tai, dan itu dapat mengiris pohon dunia. Pohon dunia Qin Mu pernah diputus olehnya. Kali ini, dia hanya perlu memutuskan pohon dunia Qin Mu lagi. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Qin Mu, dia bisa membuat harta karun ilahinya runtuh lagi. Harta karun ilahi Qin Mu sudah rusak parah. Jika pohon dunia tumbang, tanpa dukungan pohon dunia, alam semesta, langit berbintang, dan 33 surga harta karun ilahi akan runtuh sekali lagi, memusnahkan dan berubah menjadi kekacauan. Pada saat itu, seberapa besar kekuatan tempur yang masih dimiliki Qin Mu? Pada saat itu, Qin Mu tidak akan bisa menghentikannya untuk membantai pasukan perdamaian abadi. Qin Mu saat ini hanyalah anak panah di ujung lintasannya. Bahkan jika dia tidak bisa memutuskan pohon dunia Qin Mu, dia bisa bertahan sampai luka Qin Mu meledak. Pada saat itu, hasilnya akan tetap sama. Kapak ilahi Taiyi yang dibentuk oleh dao kesederhanaan agung sangat menakjubkan di tangan Kaisar Hao Tian. Sebagai orang kedua yang membuka harta karun ilahi di tahun pertama era Naga Han, orang kedua di antara 9 yang mulia surgawi era Naga Han, seni ilahinya dapat dikatakan sempurna. Meskipun Kaisar Hao Tian tidak lagi memiliki pohon dao, bunga dao, dan tubuh dao reruntuhan akhir miliknya sendiri, ia masih memiliki modal untuk menggunakan kekuatannya untuk mencapai dao. Ia juga memiliki langit surgawi agung yang sempurna, 36 istana surgawi, dan 72 aula tahta. 3 tuan muda dan 4 tuan muda masih mendukungnya. Para kepala aula istana Milwo masih akan meminjamkan kekuatan mereka kepadanya. Kapak Dewa Tai diaktifkan, dan kekuatan ilahinya tak terukur. Kapak itu memiliki kekuatan untuk membuka dunia. Mata Qin Mu bersinar terang, dan ketiga mata dewanya melihat semua rahasia seni ilahi Kaisar Hao Tian. Tepat saat kapak Dewa Tai Kaisar Hao Tian hendak menyerang, dia tiba-tiba menunjukkan jari primordial. Dengan perintah ini, 50 luka di tubuhnya langsung terbuka dan darah segar mengalir keluar. Cedera dao yang ditinggalkan tuan muda ketiga untuknya, dia telah menggunakan mimpi untuk memasuki dao berkali-kali untuk mempelajarinya. Dalam mimpinya, dia telah mencoba mempelajari semua jenis seni dan jalur ilahi Istana Miro, keterampilan, dan seni ilahi yang terkandung dalam cedera dao, tetapi dia masih sangat jauh dari penyembuhannya. Saat ini, dia hanya bisa menahan dao Xiang, tetapi ketika kekuatan sihirnya bergerak, lukanya tidak bisa ditahan. Luka dao segera mulai menghancurkan fungsi tubuh jasmani dan harta ilahinya. Rasa sakit yang luar biasa datang dari hatinya, tetapi Qin Mu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia masih tersenyum. Ketika Yang Mulia Su menusukkan dao Killing Divine Nail ke lukanya, dia merasakan sakit yang luar biasa, tetapi sekarang, dia tidak peduli. Dia harus menekan musuh dengan auranya. 2 seni ilahi bertabrakan, dan saat mereka bertabrakan, Qin Mu menggerakkan kakinya dan segera mengubah gerakannya. Kali ini, itu bukan lagi jari primordial, tetapi 5 segel besar. Dao besar 5 elemen ada di telapak tangannya, dan itu terhubung ke 5 jarinya. Kelima jarinya mendarat di kapak ilahi Tai di tangan Kaisar Hao Tian. Kapak ilahi Tai awalnya telah ditusuk oleh jari Grand Mist, tetapi sekarang setelah menerima segel 5 elemen, itu meledak. Jari-jari Kaisar Hao Tian meneteskan darah, dan jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya meledak. Namun, pada saat yang sama ketika Qin Mu mengubah jurusnya, Kaisar Langit Hao juga mengubah jurusnya pada saat yang sama. Tangannya yang lain berubah menjadi roda langit 10.000 dao dan membekas di dada Qin Mu. Kekuatan 30 surga dari roda langit 10.000 dao meledak. Dia tahu bahwa luka di tubuh Qin Mu adalah yang terberat, jadi dia menyerang tubuh jasmaninya. Tepat saat roda surgawi myriad dao miliknya tercetak di dada Qin Mu,
Roh primordial Qin Mu bangkit dari punggungnya dan menjaga langit surgawinya, mengeksekusi seni ilahi yang tidak berubah. 30 bunyi dentuman tumpul datang dari tubuh Qin Mu, dan lukanya terbuka. Kekuatan seni ilahi yang tidak berubah meledak pada saat yang sama, langsung menyembuhkan lukanya. Di belakang Kaisar Hao Tian, roh primordialnya terbang keluar dan mengayunkan kapak ilahi Tai yang diubah dari dao kesederhanaan agung ke arah pohon dunia di belakang Qin Mu. Qin Mu tersenyum. Sebelum roh primordial Kaisar Surgawi Hao dapat mengenai pohon dunia, jurang reruntuhan akhir tiba-tiba muncul. Teratai berputar dan menyerap roh primordial Kaisar Surgawi Hao ke dalam teratai. Teratai itu turun dan memasuki jurang reruntuhan akhir. Jurang itu segera tertutup, dan tiba-tiba, cahaya kapak itu membelah jurang itu sebelum bisa tertutup sepenuhnya. Roh primordial Kaisar Hao Tian melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, dan kobaran api kesepian menyala di sekujur tubuhnya, hampir memurnikannya sampai mati. Tepat saat ia melarikan diri dari reruntuhan akhir, roh primordial Qin Mu menunjuk, dan roh primordial Kaisar Langit Hao menghalangi dengan kapaknya. Wajah kapak itu ditusuk oleh jari primordial itu lagi, dan 2 lubang jari muncul. Alasan munculnya 2 lubang itu adalah karena jari primordial Qin Mu. Jari itu telah meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada dao kesederhanaan agung yang dikultivasikan Kaisar Hao Tian. Ini adalah jari primordial Qin Mu, yang menghancurkan dao agung. Ekspresi Kaisar Hao Tian tenggelam. Pertarungan antara roh primordial mereka sangat intens, dan serangan terhadap tubuh mereka sangat menyilaukan. Kaisar Hao Tian dengan jelas melihat luka Qin Mu semakin parah, dan kerusakan yang disebabkan oleh luka daonya juga semakin kuat. Namun, Qin Mu tidak menghancurkan harta ilahinya seperti yang diharapkannya. Pohon dunia Qin Mu dengan kuat menopang 33 surganya di alam dao. Surga surgawi dan dunia lainnya masih mengambang dan belum berubah menjadi bubuk. Pohon dunia masih menjadi inti dari pertarungan antara Kaisar Hao Tian dan Qin Mu. Jika dia tidak memutuskan pohon dunia, dia tidak akan dikalahkan. Namun, saat luka dao Qin Mu meledak, pohon dunia harus menopang ribuan dunia dan 33 surga. Tekanan yang harus ditanggungnya juga menjadi lebih besar, memberi Kaisar Hao Tian harapan. Jika Qin Mu berada di puncaknya, Kaisar Hao Tian juga akan berada di puncaknya, dan dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 gerakan melawan Qin Mu. Sekarang Qin Mu terluka parah oleh Tuan Muda ketiga, dia hanya memiliki 10 hingga 20% kekuatannya yang tersisa. Kaisar Hao Tian juga tidak berada di puncaknya, jadi mereka berdua tidak dapat menentukan pemenang dalam waktu singkat. Tepat saat Qin Mu menyingkirkan wilayah harta karun ilahinya, pasukan desa Riang terkepung dengan ketat. Tanpa wilayah harta karun ilahi Qin Mu dan pohon dunia, pasukan desa Riang bagaikan sehelai daun yang jatuh ke lautan luas. Mereka hanya bisa berkumpul bersama untuk menghadapi musuh yang datang dari segala arah, dan mereka menderita banyak korban. Mengenai pasukan perdamaian abadi, tidak peduli apakah itu kepala desa, tukang daging, tuli, leluhur pertama, atau nenek Si, tidak satu pun dari mereka yang mencapai kamp utama surga surgawi. Pasukan pengawal hutan berbulu Wei Sui Feng dan pasukan Dewa Utara Xuan Wu ditahan oleh Angkatan Laut Sungai Surgawi. Pasukan Dewa Harimau Putih Barat dan Naga Kilin baru saja mencapai bagian belakang kamp utama surga surgawi ketika kepala 3 guru surgawi datang dengan tergesa-gesa. Mereka terjebak dalam pertempuran sengit. Diodu, yang mulia surgawi utusan maut dan Qin Fengqing melakukan pekerjaan mereka sendiri, membunuh 2 penjaga dari pengawal naga dan bela diri. Mereka tidak bisa membebaskan diri. Jumlah prajurit di sekitar Santo Penebang Kayu Wen Tiange semakin sedikit. Bahkan Santo Penebang Kayu secara pribadi telah mengangkat kapaknya untuk berperang. Dalam pertempuran ini, pada dasarnya tidak ada lagi prajurit yang membutuhkan perintahnya. Sebagian besar prajurit telah tewas dalam pertempuran. Pada saat ini, bahkan jika dia seorang santo, dia harus secara pribadi pergi berperang dan membunuh musuh. Musuh-musuh di sekitarnya membanjiri seperti banjir, membuat orang merasa putus asa. Namun, Santo Penebang Kayu dan yang lainnya memiliki mata yang cerah, dan apa yang mereka lihat adalah harapan. Semakin lama mereka menunda, semakin besar peluang untuk menang. Penebang Kayu melihat sekeliling. Lengan Di Yue yang patah berdarah tanpa henti, dan kaisar pendiri generasi ini juga sudah putus asa. Ikat kepala Yan Yunxi, yang diikatnya, putus, dan rambut hitamnya memperlihatkan wajah putrinya. Petani tua Shangcha bersandar di belakangnya, dengan jelas mengenali kekasih yang diam-diam dicintainya. Setengah dari pisau ilahi gerbang kekaisaran Tianshu patah, dan dia memegang kendi anggur busuk, mencoba menuangkan setetes anggur. Namun, anggur itu sudah lama habis. Fengdu milik Raja Yama juga hancur, dan kota dewa terakhir pun hancur. Banyak sekali hantu dan dewa yang tewas. Tetua King Huang jatuh ke tanah dan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Sakra memiliki senjata dewa iblis yang tertancap di dadanya dan tidak berani mencabutnya. Desa Riang tidak bisa lagi bertahan. Tiba-tiba, pasukan besar strategi ilahi yang benar menyerbu, dan pasukan besar ini membantai mereka, memutus harapan terakhir Desa Riang.
Para prajurit desa Riang membangkitkan semangat mereka dan menggenggam senjata ilahi di tangan mereka erat-erat. Tidak seorang pun tahu siapa yang bernyanyi dengan begitu murah hati. Amati Ping Tianziku, masuki aula surga yang setara. Bawa peti mati kejernihanku, masuki gunung embrio misteriusku. Yan Yunsi juga bernyanyi dengan suara rendah, visualisasikan semua makhluk hidup, hiduplah dalam kedamaian dan kebahagiaan, panjat ke puncak, lihat pantai seberang, dan ciptakan langit berbintang. Masuki desa Riang dan hindari semua masalah. Guru surgawi seni bela diri bersemangat, dan suaranya nyaring dan kuat, menembus hati orang-orang. Bangun dari mimpi besar dalam satu hari, kembali ke jalan kampung halamanku. Mengikuti jalan surga dan menginjak bahaya, melawan serigala jahatku, mengubur jiwaku yang heroik, mengubur tulang-tulangku yang benar. Para prajurit cacat dari desa Riang juga tertawa terbahak-bahak. Aku tidak takut angin dan embun beku. Aku tidak takut pedang dan pisau. Aku akan membiarkan tulang-tulangku hancur dan jiwaku tercerai-berai. Setiap orang yang pergi ke alam primordial adalah orang yang saleh. Kekosongan itu diisi dengan rumah. Penebang kayu suci Wen Tiange tersenyum. Saya memiliki 3 murid dalam hidup saya. Murid pertama suka berkeliaran, dan murid kedua menjadi yang mulia surgawimu. Hanya murid ketiga yang akan mewarisi warisan saya dan menjadi orang suci sejati, orang suci pertama di dunia ini. Hidup saya sudah lengkap, dan saya tidak memiliki penyesalan lagi. Orang-orang di masa depan mungkin sangat bahagia. Ia berpikir dalam hati bahwa masa depan mungkin merupakan zaman keemasan impiannya. Zaman keemasan ini dipenuhi dengan cita-cita hidupnya. Orang-orang tidak lagi menyembah dewa, dan dewa melayani mereka. Di hati orang-orang, ada semacam kepercayaan bahwa seseorang dapat menaklukkan surga. Mereka akan memanfaatkan bakat mereka sebaik-baiknya, dan setiap orang memiliki bidang keahlian mereka sendiri, menunjukkan bakat mereka di bidang yang mereka sukai. Dao besar surga dan bumi tidak lagi hanya dao besar bawaan murni. Orang-orang menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan mereka untuk mengembangkan banyak dao besar baru. Mereka akan menjadi dewa, pemandu, lampu baru, dan menerangi jalan gelap di depan. Mungkin dia tidak akan pernah melihat semua ini. Namun, hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Dia tahu bahwa seseorang akan membantunya mewujudkan semua ini. Ketika pengawal kanan strategi ilahi menyerang, ilusi itu tiba-tiba meledak. Lang Hu memimpin para master penciptaan yang masih hidup dan akhirnya menerobos pengepungan, menggunakan kesadarannya yang tak terbatas untuk menarik pengawal kanan dengan paksa ke kekosongan ke-35. Lang Hu berdiri di jembatan kekosongan yang divisualisasikannya dan berteriak, "Desa Riang, tunggu! Bala bantuan akan segera datang." Masih ada banyak musuh yang menyerbu di sekitar para prajurit desa Riang. Mereka tidak dapat membunuh mereka semua, dan formasi mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Diagram formasi terakhir juga telah hancur. Tepat pada saat ini, sebuah kapal Phoenix yang bobrok terbang di atas. Di kapal Phoenix, Phoenix berkepala 9 memuntahkan api suci kemana-mana, membakar para dewa dan iblis dari surga. Jagal dan perkemahan pisau ilahi baru saja menyerbu ke perkemahan utama surga surgawi ketika mereka bertemu dengan pasukan benteng surgawi yang terus-menerus menyerbu untuk menghalangi jalan mereka. Pasukan benteng surgawi dikenal karena formasi mereka, dan mereka dikenal sebagai pertahanan surga surgawi yang tak tertembus. Komandan benteng surgawi adalah Dewa Bintang yang telah naik ke panggung, dan dia juga dikenal karena pelana emasnya. Tidak ada kekurangan ahli alam tahta kaisar di bawah komandonya. Benteng surgawi bertugas mempertahankan kota. Karena serangan perdamaian abadi terlalu ganas, tembok kota dihancurkan oleh pasukan Nenek Si. Jagal memimpin perkemahan pisau ilahi ke kota, dan mereka segera dikepung oleh benteng surgawi. Sejarah bersinar di inti. Jagal berteriak, dan pisaunya terhubung dengan Luo Wushuang, Zhei Huali, dan Bashan. Alam dao dari jalur pisau langsung dipahami dan digabungkan menjadi satu. Akan tetapi, formasi semacam ini di mana alam pisau menjadi satu mengharuskan para praktisi untuk melalui penajaman tahap eksekusi dewa sebelum mereka dapat menyatukan kemauan pisau dan jalur pisau menjadi satu dan meningkatkan kultivasi mereka di alam dao. Dulu, selama pertempuran Xuandu, Qin Mu, Butcher, Luo Wushuang, Zhei Huali, dan Tian Shu telah bekerja sama untuk menaikkan ranah jalur pisau ke surga ke-31, nyaris mencapai level yang mulia. Sekarang karena 5 leluhur dao pisau kekurangan Qin Mu dan Tian Shu, meskipun kultivasi keterampilan pisau Bashan tidak lemah, ia masih jauh lebih rendah daripada Qin Mu dan Tian Shu. Untungnya, puluhan tahun setelah pertempuran Xuandu berakhir, jalur pisau Butcher, Zhei Huali, dan Luo Wushuang telah meningkat dengan kecepatan dewa, menebus kekurangan gunung tinggi Ba. Mereka berempat bergerak ke arah yang berbeda, dan 30 surga jalur pisau meledak. Mereka membantai jalan mereka ke pasukan benteng surgawi dan langsung menuju pelana emas. Pelana emas sama sekali tidak takut. Ia langsung menyerbu mereka berempat, dan dengan goyangan tubuhnya, ia berubah menjadi Xie. Selain Luo Wushuang, mereka berempat bukanlah siapa-siapa. Namun, saat sosok mereka bersilangan,
kepala pelana emas itu jatuh ke tanah. Roh primordialnya segera meninggalkan tubuhnya dan mencoba melarikan diri. Namun, cahaya pisau melintas dan roh primordialnya juga terbunuh. Mereka berempat berusaha sekuat tenaga untuk memimpin perkemahan pisau ilahi menuju medan perang Woodcutter dan yang lainnya. Perkemahan pisau ilahi bagaikan pisau panas yang memotong mentega, tetapi ada terlalu banyak prajurit di depan mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk maju. Nenek Si menunggangi binatang besar itu dan memimpin pasukan, melindungi sisi kiri dan kanan untuk membantu mereka bertahan melawan pasukan surga. Di belakang Nenek Si, pohon purba perlahan tumbuh. Gong Sun Yan berjalan mendekat, dan pohon purba itu tumbuh semakin rimbun. Gong Sun Yan mengangkat tangannya, dan kekuatan ilahi magnet bergemuruh, menghancurkan semua prajurit dari berbagai pasukan surga ke tanah. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Gong Sun Yan mengangkat tangannya untuk membersihkan langit, membersihkan ruang yang sangat luas. Korbankan roh primordial. Para prajurit yang terdesak ke tanah berteriak, dan roh primordial mereka terbang keluar untuk menerkam Gong Sun Yan. Kekuatan magnet tidak dapat melakukan apapun terhadap roh primordial mereka. Tiba-tiba, raungan naga bergema di langit. Kaisar Yanfeng berdiri di atas kapal dan mengeksekusi seninya yang mendalam. Istana surgawi naga leluhur melayang di udara, dan 10.000 naga menari di udara saat mereka menyerang roh-roh primordial para prajurit surga surgawi. Seketika, pasir jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya bersiul di langit, dan roh-roh primordial mereka hancur satu demi satu, berubah menjadi pasir hitam. Tepat pada saat ini, pasukan kiri dan kanan yang memiliki kekuatan ilahi bergegas dan bergegas menuju Kaisar Yanfeng. Ratusan kota ilahi kedamaian abadi yang mengikuti di belakang kapal-kapal terbang itu meledak dengan cahaya, menghalangi pasukan kiri dan kanan. Yang Mulia Yue duduk di menara kota dan menundukkan kepalanya untuk memainkan sitar. Suara sitar bergema, dan tiba-tiba, 100.000 prajurit Divine Might Guards merasakan dunia berputar dan menghilang. Mereka telah diasingkan ke suatu tempat oleh teknik ruang angkasa miliknya. Kedua Divine Might Guards segera menyiapkan formasi dan berubah menjadi Fire Saint Devil Shattering Formation. Di dalam kedua formasi tersebut, dua penampakan Yang Mulia Huo bangkit, dan api Dao di belakang kepala mereka seperti roda. Itu adalah dua Divine Might Guards yang menggunakan kekuatan sihir mereka sendiri untuk meniru jalur, keterampilan, dan seni ilahi Yang Mulia Huo. Fire Saint Devil Piercing Formation ini juga dirancang oleh guru surgawi Meng Yungwei dan dikendalikan oleh dua Divine Might Guards. Itu khusus untuk menerobos Extreme Point milik Yang Mulia Yue. Yang Mulia Yue mengangkat alisnya, dan tubuhnya terbang dari menara kota dewa. Pada saat berikutnya, dia memasuki formasi dua Divine Might Guards. Pada saat yang sama, Dewi Yin Surgawi mengangkat tangannya dan melemparkan jam pasir. Jam pasir itu terbang ke dua formasi dan tiba-tiba meledak. Pasir jiwa hitam tercurah keluar, dan kegelapan memenuhi udara. Api Dao dari dua formasi itu juga tidak dapat melelehkan pasir jiwa hitam. Seketika, dua formasi itu jatuh ke dalam kegelapan, dan Gong Sun Yan terbang, berubah menjadi pohon primordial dan melemparkan dirinya ke dalam dua formasi gelap itu. Formasi itu diaktifkan, dan pohon primordial langsung terbakar. Namun, ia berhasil memblokir dua formasi penusuk iblis Saint Api untuk sesaat. Pada saat itu, suara sitar datang dari kegelapan. Pada saat berikutnya, kedua formasi itu terbelah menjadi ratusan bagian. Suara sitar menjadi lebih mendesak. Yang Mulia Yue memetik senar sitar dan tiba-tiba mengeksekusi kekuatan sihirnya. Tiba-tiba, ruang berputar, dan puluhan ribu prajurit pengawal kekuatan ilahi terentang dan tergencet oleh suara sitar. Tiba-tiba, retakan spasial muncul, memperlihatkan ruang yang kacau. Yang Mulia Yue menjentikan lengan bajunya dan memetik sitar. Suara sitar bergema, dan puluhan ribu prajurit bersiul pergi, diasingkan ke kedalaman ruang yang kacau. Namun, kekuatan puluhan ribu pengawal kekuatan ilahi itu terlalu kuat. Satu pengawal perkasa ilahi saja tidak cukup untuk melawan Yang Mulia Surgawi Yue, tetapi pemimpin diagram formasi itu adalah eksistensi tahta kaisar kelas atas di surga. Dia mengaktifkan diagram formasi dan menarik pengawal perkasa ilahi ke dalam diagram formasi. Diagram formasi diaktifkan lagi, dan lapisan ruang terdistorsi, mencoba melarikan diri dari seni ilahi Yang Mulia Surgawi Yue. 10 jari Yang Mulia Surgawi Yue bergerak seolah-olah dia telah menumbuhkan lengan yang tak terhitung jumlahnya. Jari-jarinya seperti ilusi saat dia mencoba yang terbaik untuk melawan formasi penusuk iblis suci api, mengirim kedua pengawal itu ke kedalaman ruang yang kacau. Namun, kekuatan sihir kedua penjaga itu terlalu kuat. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa sepenuhnya mengasingkan mereka. Tepat pada saat ini, sebuah nama Dao tiba-tiba terdengar sangat bergema dan merdu. Pedang Dao menembus gagang surgawi. Cahaya pedang menerobos udara dan mengikuti nada sitar Yang Mulia Surgawi Yue, menyerbu ke dalam ruang yang kacau. Seorang Taois tua berjalan mendekat, dan di belakangnya ada puluhan ribu Taois dari Sekte Dao Perdamaian Abadi. Pedang Dao di tangannya dilepaskan,
menusuk ke dalam ruang yang kacau bersama dengan nada sitar. Di ruang yang kacau, cahaya darah muncul, dan tubuh-tubuh itu meledak. Seni ilahi yang mulia surgawi Yue tidak terhalang saat dia mengasingkan kedua penjaga ke bagian terdalam dari ruang yang kacau. Taois, masuklah ke kota. Taois tua itu menyarungkan pedangnya dan memimpin puluhan ribu Taois ke kamp utama surga surgawi. Yang mulia Yue mengasingkan 2 pengawal dari 10 pengawal surga, dan kultivasinya sangat terkuras. Dia buru-buru mengerahkan sisa kekuatan sihirnya untuk memadamkan api Dao di tubuh Gong Sun Yan. Dia melihat bahwa gadis itu telah hangus hitam seperti arang dan hampir tidak bernapas. Yang mulia Yue melambaikan tangannya dan mengirim Gong Sun Yan kembali ke kota Dewa Kedamaian Abadi. Di kota Dewa, tabib segera maju untuk merawat Gong Sun Yan. Yang mulia Yue tidak memiliki banyak kekuatan sihir yang tersisa. Dia telah dilemahkan oleh 3 alam berturut-turut. Meskipun alam Dao-nya sangat dalam dan dia telah berkultivasi ke 35 surga alam Dao, kekuatan sihirnya tidak dapat mengimbangi. Buka! Dia menggertakkan giginya dan memetik senar, mengaktifkan semua kekuatan sihirnya yang tersisa. Dengan beberapa suara retakan keras, perkemahan besar surga surgawi yang membentang ratusan ribu mil tiba-tiba terbelah menjadi 70 hingga 80% dan melayang ke arah yang berbeda. Yang mulia surgawi Yue memuntahkan darah, dan 10 jarinya meneteskan darah. Senar Gukin putus, dan dia jatuh dari langit. Dewi Surgawi Yin buru-buru menangkapnya dan hendak mengirimnya kembali ke kota dewa di belakang mereka ketika Yang Mulia Surgawi Yue menggelengkan kepalanya. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Jangan pedulikan aku, masuklah ke kota secepatnya. Dewi Surgawi Yin meletakkannya di bahunya dan berjalan ke kota. Dia mengeksekusi seni ilahi dunia Surgawi Yin, dan roh primordial para dewa dan iblis dari surga surgawi meledak sebelum mereka bahkan bisa mencapainya. Pasir jiwa hitam menyembur keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung mereka, tampak sangat menakutkan. Berbagai pasukan bergegas menuju perkemahan utama surga surgawi dengan sekuat tenaga dan bertempur dalam pertempuran berdarah. Di sungai surgawi, gelombang ganas bisa dirasakan. Kura-kura hitam dan dewa kura-kura hitam terkadang menampakkan wujud asli mereka dan terkadang terbelah menjadi 2. Mereka akan berubah menjadi Dewa Xuan dan Dewa Wu dan memimpin para prajurit kutub utara untuk bertarung. Wei Suifeng menyiapkan formasi, dan langit surgawi agung diaktifkan. Mereka menyerbu ke dalam angkatan laut sungai surgawi, menyapu semua yang ada di hadapan mereka. Sungai surgawi telah lama diwarnai menjadi sungai merah darah. Di Youdu, Qin Fengqing tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan Ki Iblis Youdu yang gelap menerobos batas antara Youdu dan dunia orang hidup. Gerbang pengaruh surga yang besar muncul di kamp utama surga surgawi. Gerbang pengaruh surga terbuka, dan dewa serta iblis yang tak terhitung jumlahnya yang telah tewas dalam pertempuran Desar yang bergegas keluar dari gerbang di atas kuda kertas dan membantai jalan mereka menuju kamp utama surga surgawi. Di mana pasukan Suandu kita? Di kamp utama surga surgawi, seorang prajurit berteriak putus asa, pasukan Suandu menghususkan diri dalam menaklukkan dewa hantu Youdu. Saat matahari bersinar, jiwa mereka akan berhamburan. Di mana pelindung matahari dan pelindung bulan Suandu? Mengapa mereka tidak datang untuk memperkuat kita? Tidak seorang pun bisa menjawabnya. Berbicara secara logis, bahkan jika Eternal Peace memiliki keuntungan geografis yang besar dari Youdu, mustahil bagi mereka untuk kembali. Selama pasukan Suandu tiba, mereka dapat menekan dewa-dewa hantu Youdu. Raja Dewa Leluhur pasti akan memimpin pasukan Suandu untuk memperkuat mereka, tetapi sekarang, pasukan Suandu belum muncul. Ini membuat semua orang cemas. Tidak seorang pun memperhatikan bahwa bintang-bintang di langit tidak teratur dan bergerak secara acak. Konstelasi berubah drastis. Ini jelas merupakan tanda bahwa Suandu tidak damai. Namun, tidak seorang pun punya waktu untuk pergi ke Suandu untuk memeriksa apa yang telah terjadi. Di mana aku berdiri adalah Youdu. Di perkemahan utama surga surgawi, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Perkemahan utama surga surgawi langsung jatuh ke dalam kegelapan. Dalam kegelapan, 2 jalur api membubung seperti sungai lava besar yang menjulang tinggi. Seluruh tubuh Qin Fengqing berlumuran darah, dan jelas bahwa ia telah menderita luka yang sangat parah selama pertempuran berdarah dengan kedua penjaga itu. Namun, ia masih menggunakan kekuatan sihirnya yang tersisa untuk memutar 6 roda surgawi. Kemanapun kekuatan roda surgawi itu lewat, banyak dewa dan iblis dari surga surgawi akan berubah menjadi ras lain, menciptakan kekacauan. Ketika 6 roda surgawi berputar, perahu kertas terbang keluar dari Youdu dan menyerang perkemahan utama surga surgawi. Meskipun lebih dari separuh prajurit pengawal naga dan bela diri telah tewas, mereka masih mengikuti dari belakang dan bertarung tanpa henti. Tiba-tiba, langit menyala, dan bintang-bintang bergerak cepat. Saat mereka semakin dekat dengan kedamaian abadi, bintang-bintang menjadi lebih besar dan lebih terang. Akhirnya, bintang-bintang menerobos penghalang dunia alam primordial dan berubah menjadi matahari yang muncul di langit. Youdu yang telah diubah Qin Fengqing bagaikan salju yang bertemu dengan matahari yang menyala-nyala, dan dengan cepat menghilang.
Perkemahan surga surgawi bersorak. Tentara Suandu ada di sini. Di langit, matahari ilahi dan bulan yang cerah bergerak dan membentuk formasi. Sinar cahaya yang menyala-nyala melesat turun dan mengiris ke arah perkemahan utama surga surgawi. Pada saat yang sama, pasukan yang terdiri dari ratusan ribu dewa dan iblis turun dari langit. Dari kejauhan, orang bisa melihat bendera formasi berkibar dengan kata, sungai, tertulis di atasnya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi Jiang Baigui telah menenangkan Suandu dan ada di sini untuk membantu. Guntur bergemuruh di langit, dan itu adalah pasukan di bawah Jiang Baigui yang berteriak serempak, Suandu telah berganti pemilik. Jatuhlah ke dalam perdamaian abadi. Sorak-sorai mengguncang langit. Itu adalah sorak-sorai para prajurit dalam pertempuran berdarah perdamaian abadi. Di tengah sorak-sorai, moral berbagai pasukan surga surgawi runtuh, dan keputusasaan memenuhi udara. Yang mulia, mundur. Rambut permaisuri surgawi acak-acakan, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia melepaskan diri dari Yang Mulia Surgawi Su dan Lan Yutian dan bergegas ke kamp utama surga surgawi. Dia berteriak, jika kita tidak mundur sekarang, sudah terlambat. Jubah Kaisar Hao Tian terentang saat ia bertempur dalam pertempuran berdarah dengan Qin Mu. Matanya sudah memerah karena membunuh. Ia merasa bahwa ia hanya perlu satu serangan terakhir untuk membuat Qin Mu jatuh, tetapi Qin Mu menolak untuk jatuh apapun yang terjadi. Yang Mulia, cepatlah pergi. Tentara langit yang mundur membanjiri seperti banjir dan menenggelamkan Kaisar Langit Hao dan Qin Mu. Seorang menteri tua berteriak, jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan bisa pergi. Semua prajurit akan mati di sini. Dalam kekacauan itu, Kaisar Langit Hao menggertakkan giginya dan terus menyerang Qin Mu dengan panik. Dia berteriak dengan tegas, aku hanya butuh waktu sebentar, dan luka-lukanya akan meledak. Dia tidak akan memiliki kekuatan apapun. Aku masih bisa membalikan keadaan. Dia bertabrakan dengan seni ilahi Qin Mu dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Darah menyembur keluar dari mulut Kaisar Hao Tian saat dia terbang mundur dan menabrak pasukan. Setelah itu, pembantu senior, pembantu junior, penjaga atas, dan penjaga bawah terbang dan membawa Kaisar Langit Hao yang terluka parah ke dalam pasukan. Kaisar Langit Hao memuntahkan darah, tetapi tatapannya tertuju pada Qin Mu, yang semakin menjauh. Dia sepertinya ingin melihat Qin Mu pingsan. Namun Qin Mu berdiri di sana tanpa bergerak atau gemetar. Yang Mulia Surgawi Mu, anjing tua Mu, jatuhlah. Kaisar Surgawi Hao memuntahkan seteguk darah lagi. Suaranya dipenuhi keputusasaan, dan dia melolong seperti serigala yang terluka. Ketika garis pandangnya meninggalkan tubuh Qin Mu dan terhalang oleh pasukan, Qin Mu akhirnya pingsan, luka-lukanya benar-benar meledak. Namun, Kaisar Hao Tian tidak dapat melihat ini. Xiang Fu, Xiao Fu, dan para menteri lainnya menyeret Kaisar Langit Hao pergi. Kaisar Langit Hao linglung, dan dia melihat pasukan surga surgawi yang kalah di mana-mana. Pasukan surga surgawi seperti air pasang, dan jumlahnya masih banyak. Jika mereka dapat mengatur ulang pasukan mereka saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertempuran melawan perdamaian abadi. Namun, karena jatuhnya Suandu, moral surga surgawi telah hilang. Mereka telah menjadi anjing yang hanya peduli untuk melarikan diri. Hati Kaisar Hao Tian dipenuhi dengan kesedihan. Pada saat ini, masih ada sebagian pasukan surga surgawi yang menuju ke surga lain untuk melakukan pengorbanan darah. Selama mereka menunda selama beberapa hari, mereka akan dapat membiarkan penerus Dao dari Istana Miluo turun. Pada saat itu, sudah saatnya bagi surga surgawi untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Qin Mu terluka parah. Dengan para ahli tingkat yang mulia surgawi dari perdamaian abadi, siapa yang bisa menghentikan para praktisi Istana Miluo? Sayangnya, para dewa dan iblis dari surga surgawi tidak lagi memiliki keberanian untuk terus bertarung. Kekalahan ini bukan salahku, tetapi para prajurit dari surga surgawi yang menyeretku ke bawah. Kaisar Surgawi Hao mendorong para menteri dan membunuh puluhan prajurit. Dia berteriak dengan tegas, jangan lari. Teruskan pertempuran. Jika para prajurit dari surga surgawi meninggalkan kamp utama dan melarikan diri, semua perbekalan yang mereka bawa dari istana leluhur akan dibuang. Tidak apa-apa jika mereka membuang senjata dewa biasa, tetapi yang terpenting adalah mereka telah membawa banyak tanah suci, harta karun, dan barang-barang lainnya dari istana leluhur. Tanah suci, harta karun, laut surgawi, sungai surgawi, dan sebagainya ini terlalu berat. Jika mereka ditinggalkan di sini, kekuatan Eternal Peace akan meningkat. Pada saat itu, tidak akan ada harapan untuk membalikan keadaan. Mata Kaisar Surgawi Hao merah karena membunuh, tetapi para prajurit yang berlari untuk menyelamatkan diri menghindarinya dan terus berlari untuk menyelamatkan diri. Kaisar Hao Tian sangat marah, dan dia memuntahkan beberapa teguk darah lagi. Dia berkata dengan suara serak, jangan lari, kita belum kalah dalam pertempuran ini. Yang mulia, Xiang Fu, Xiao Fu dan yang lainnya bergegas lagi dan membawanya pergi sambil menangis, Youdu dan Suandu telah jatuh ke tangan musuh, dan nyawa prajurit kita dalam bahaya. Kita sudah kalah, kita tidak bisa mempertahankan hidup kita. Yang mulia,
ketika kita kembali ke istana leluhur, kita masih bisa bangkit. Istana leluhur jauh lebih subur daripada alam primordial. Kita tidak bisa membuang nyawa prajurit kita di sini. Kaisar Surgawi Hao putus asa, dan kekuatannya tampaknya telah tersedot keluar. Dia ditopang oleh beberapa menteri, dan dia terhuyung-huyung keluar dari kamp utama surga surgawi bersama pasukannya. Di langit, matahari dan bulan bergerak membentuk formasi dan membombardir kamp utama surga surgawi dari langit. Itu adalah pemandangan yang benar-benar kacau. Di belakang perkemahan utama surga surgawi, pertempuran antara Perdana Agung dan dua dewa kuno Tai Chi telah mencapai momen krusial. Ketiganya mengeksekusi harta karun yang menyertainya dan membuka alam dao mereka, membantai jalan mereka ke langit berbintang dari tanah. Di tanah dan di langit ada pasukan besar dunia binatang yang dipimpin oleh Naga Kilin, Dewa Barat, dan Harimau Putih. Mereka bertarung dengan para dewa surga surgawi. Sebagai salah satu dari tiga penguasa, para penguasa surgawi memiliki sejumlah besar pasukan yang kuat. Mereka adalah satu-satunya pasukan yang mempertahankan kekuatan penuh mereka. Pasukan ini bahkan lebih besar dari Angkatan Laut Sungai Surgawi pada puncaknya. Kali ini, Naga Kilin datang untuk mengambil rute belakang, dan kedua belah pihak telah memobilisasi dewa dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran itu mengguncang bumi, gunung-gunung runtuh, dan binatang buas muncul di langit, menyapu semua yang ada di hadapan mereka. Tidak hanya itu, Dewa Harimau Putih Barat menarik tanah leluhurnya dengan paksa dan mengaktifkan trompet. Trompet berbunyi panjang dan keras, menyebabkan ki dan darah pasukan binatang buas dunia binatang melonjak. Mereka tidak takut mati. Naga Kilin secara pribadi bertanggung jawab atas pembentukan dunia binatang dan telah mengalami pertempuran di surga selatan. Dia sudah menjadi komandan yang berkualifikasi, dan pertempurannya dengan para penguasa surgawi dari surga surgawi sangat intens. Dewa Harimau Putih Barat pemberani dan terampil dalam pertempuran, dan dia adalah dewa perang kuno. Dia tidak takut mati dan bergegas ke garis depan. Naga Kilin, di sisi lain, telah mempelajari perubahan aneh dalam formasi Kinmu, tetapi dia juga lebih berhati-hati daripada Kinmu. Dia menggunakan kitab suci pemeliharaan manusia untuk mengendalikan dunia binatang, dan dia memiliki sikap seorang pemimpin, membuat semua raja binatang di dunia binatang setia kepadanya. Keduanya saling melengkapi dengan sempurna, menyebabkan utusan ilahi dari surga surgawi mundur karena kalah. Namun, masih mustahil bagi mereka untuk mengalahkan para penguasa ilahi. Langit masih terbelah, dan raksasa purba baru dipanggil dari dunia binatang untuk bergabung dalam pertempuran. Tepat pada saat ini, tren pelarian surga surgawi menyebar ke para guru dewa, dan mereka mulai mundur. Segera, moral para guru dewa surga surgawi jatuh, dan mereka semua melarikan diri. Dewa Harimau Putih Barat adalah wanita pemberani yang tidak biasa yang mewarisi keberanian dan keterampilan bertarung dari penguasa wanita penciptaan, klan Sin. Dari jauh, dia melihat bendera Kaisar Surgawi berkibar di antara pasukan yang kacau, dan dia tidak bisa menahan kegembiraan. Tanpa penjelasan apapun, dia memimpin pasukan ke depan dan memotong pasukan surga surgawi yang melarikan diri. "Jangan pergi!" Ketika Naga Kilin melihat ini, matanya hampir keluar. Dia buru-buru melompat ke punggung ibu binatang hampa dan mengejar Dewa Harimau Putih Barat dengan sekuat tenaga. Meskipun Dewa Harimau Putih Barat adalah wanita yang menawan, dia adalah seorang jenderal yang ganas. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi dewa perang kuno. Dia berjuang untuk mendapatkan bendera Kaisar Surgawi, dan tiba-tiba, dengan suara keras, tanah leluhur Dewa Barat terbelah menjadi beberapa bagian. Hati Naga Kilin menjadi dingin. Di tanah leluhur Dewa Barat yang hancur, Dewa Barat Harimau Putih memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Ibu binatang hampa membawanya ke dalam kehampaan dan muncul di depan Dewa Barat Harimau Putih. Namun, ketika dia melihat bahwa tanduk emas perang telah pecah menjadi dua bagian, Dewa Barat Harimau Putih jatuh terlentang dan menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dia hampir tidak bernapas. Naga Kilin melompat turun dari kehampaan dan dengan cepat datang di depannya. Sebelum Dewa Barat Harimau Putih bahkan bisa bernapas, serangan Kaisar Hao Tian telah menghancurkan tubuhnya, mengubahnya menjadi ki bawaan yang tersebar. Jika momentum ini menyebar ke roh primordialnya, bahkan pasir jiwa hitam tidak akan ada. Dragon Mountain Sunren, semoga Yang Mulia Surgawimu menghidupkanku kembali. Tepat ketika Dewa Barat Harimau Putih mengatakan itu, Naga Kilin membuat keputusan yang cepat. Dia segera mengeksekusi seni ilahinya dan membunuh roh primordialnya, menyebarkannya ke tiga jiwa surga, bumi, dan dewa. Ini untuk mencegah luka dao yang ditinggalkan oleh seni ilahi Kaisar Hao Tian menghancurkan roh primordialnya. Naga Kilin berdiri dan memenggal kepala Dewa Barat. Dia membawa kepala Dewa Barat untuk melompat ke punggung ibu binatang hampa dan pergi dalam sekejap. Dia datang ke pasukan dunia binatang dan berubah menjadi tubuh asli Naga Kilin. Dia merong ke langit, dan suaranya menyebar ke seluruh pasukan dunia binatang. Dia memerintahkan pasukan dunia binatang untuk mundur dan membuka jalan bagi pasukan surga surgawi untuk melewatinya.
Jika mereka menjebak pasukan surga surgawi saat ini, itu pasti jebakan. Pasukan surga surgawi akan melakukan serangan balik, dan tidak peduli apakah itu kawan atau lawan, itu akan berubah menjadi pertarungan maut. Pada saat itu, moral surga surgawi akan meningkat dengan pertarungan maut dan keputusasaan. Jika mereka menyerah untuk melarikan diri, moral para prajurit surga surgawi akan lebih rendah lagi. Mengepung 3 dan melepaskan 1, ini adalah seni perang. Naga Kilin mengendalikan pasukan besar dunia binatang dan menyerang terus-menerus dari 2 sayap surga surgawi. Dia mengepung para prajurit surga surgawi yang tertinggal di belakang dan memperluas hasil pertempuran. Pada saat yang sama, di langit, pasukan perdamaian abadi yang dipimpin oleh Jiang Baigui menyerang dari atas. Pertama-tama turun hujan pedang, menyebabkan kekacauan di pasukan menjadi lebih kacau. Mereka kemudian mulai memotong dari ekor para pembelot dari surga surgawi. Tentara yang dipimpin oleh Jiang Baigui bagaikan capit kelabang. Dengan satu gerakan dan satu gerakan, mereka menebas pasukan yang terdiri dari lebih dari 100.000 prajurit di belakang para pembelot dan mengepung mereka untuk memusnahkan mereka. Di sisi lain, Jiang Baigui berdiri di langit dan melihat pasukan besar dari dunia binatang. Dia melihat bahwa meskipun dunia binatang dipenuhi dengan raksasa purba, formasinya ketat seperti tembok. Dia tidak hanya memuji, Dragon Mountain Sunren memiliki bakat seorang guru surgawi. Tidak ada cacat dalam pengaturan formasi. Kedua pasukan terus saling menyerang, melakukan yang terbaik untuk mengejar pasukan surga surgawi yang kacau. Naga Kilin juga memperhatikan pengiriman formasi Jiang Baigui dan segera melihat rencananya. Guru Kekaisaran Jiang mengejar dari belakang. Aku hanya perlu memobilisasi pasukan untuk mengepung mereka dari kedua sisi dan memisahkan mereka. Dengan begitu, kita dapat mengepung mereka 3 kali dan melepaskan 1, menyebabkan surga surgawi terus berdarah. Aku tidak perlu memusnahkan para prajurit surga surgawi yang telah dipisahkan. Guru Kekaisaran Jiang secara alami akan bergegas dari belakang dan melenyapkan orang-orang ini. Meskipun mereka berdua tidak berkomunikasi, mereka dapat melihat rencana satu sama lain dan bekerja sama dengan lancar, memaksa surga untuk menyerahkan lebih banyak persediaan agar dapat bergerak cepat. Senjata berat yang sulit diangkut juga dilempar ke bawah. Setelah beberapa saat, api tiba-tiba berkobar, dan pasukan perdamaian abadi bergegas keluar dari kamp utama surga untuk mengejar mereka. Itu adalah pasukan yang dipimpin oleh Dewa Selatan Jukwei dan Yan-Er. Beberapa saat kemudian, sekelompok dewa berkepala 3 dan berlengan 6 lainnya tiba. Kaisar Merah dan Kaisar Cahaya bergegas mendekat. Dengan bantuan kedua pasukan ini, Jiang Baigui merasa tenang. Pasukan yang dipimpinnya telah menempuh perjalanan jauh dan menghancurkan para dewa dan iblis Wandu. Mereka juga bergegas mendekat tanpa henti untuk membantunya, jadi mereka benar-benar kelelahan. Pengejaran ini juga mempertaruhkan nyawanya. Hari ini ditakdirkan menjadi hari kegelapan bagi surga surgawi. Berbagai pasukan mengejar, dan di kamp utama surga surgawi, pengepungan lain masih berlangsung. Para prajurit surga surgawi yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu jatuh ke dalam pengepungan. Api perang ada di mana-mana, dan medan perang terbelah menjadi beberapa bagian. Di mana para prajurit desa Riang? Kota suci Ling Yuxiu datang dan bertanya kepada si buta. Si buta segera terbang keluar dari kota suci, dan Ling Yuxiu buru-buru memberi instruksi kepada para ahli formasi di belakangnya, cepat undang Raja Dewa Pengobatan. Di perkemahan utama surga, Heaven Knife Butcher dan yang lainnya mengusir para dewa dan iblis dari surga yang mengelilingi desa Riang. Melihat ke medan perang, mereka melihat istana dan bangunan yang runtuh di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang sunyi. Dari 200.000 prajurit desa Riang, hanya 2 hingga 3.000 orang yang tersisa. Semuanya terluka. Banyak sosok yang dikenalnya tidak terlihat lagi. Butcher Heaven Knife menyimpan pisaunya dan berjalan di genangan darah. Tiba-tiba, seorang prajurit desa Riang mengulurkan satu lengannya untuk meraih celananya. Butcher melihat ke bawah dan melihat bahwa prajurit desa Riang telah terpotong di pinggang. Lengannya yang lain juga hilang, dan dia hampir tidak memiliki napas yang tersisa untuk bertahan. Saudaraku, beri aku kematian yang cepat. Prajurit desa Riang itu mengangkat kepalanya dan memaksakan senyum di wajahnya yang penuh bekas luka. Butcher mengeluarkan obat dari tubuhnya dan mengobati lukanya. Dia berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir, aku dulu juga sama sepertimu dan menderita luka yang sangat parah. Kemudian, aku juga selamat. Eternal Peace memiliki teknik misterius penciptaan, jadi selama kamu mempelajarinya, apa yang hilang darimu masih bisa tumbuh kembali. Tabib, tabib, di mana kamu?" Dia berteriak keras, tetapi korbannya terlalu banyak, dan jumlah tabib di pasukan Eternal Peace tidak cukup. Para prajurit di bawahnya mengambil obat-obatan mereka sendiri dan membagikannya kepada orang-orang yang terluka di desa Riang. Jagal datang ke sisi Wen Tiange, yang menggelengkan kepalanya dan memaksakan diri untuk mengangkat jarinya. "Selamatkan para petani terlebih dahulu." Jagal bergegas pergi ke arah yang ditunjuknya dan melihat guru surgawi bela diri Guan Cha tergeletak di tanah, melindungi Yan Yunxi di bawah tubuhnya.
Jagal mendorong guru surgawi bela diri dengan sekuat tenaga dan melihat bahwa petani tua itu sudah mati, sementara Yan Yunsi masih bernapas. Di tengah kekacauan itu, guru surgawi bela diri telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Yan Yunsi. Meskipun dia telah menyelamatkan nyawanya, dia tidak dapat bertahan sampai menang. Dia tidak peduli dengan teh dan bergegas mengoleskan obat untuk Yan Yunsi. Mata Yan Yunsi terbuka lebar, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Matanya telah ditusuk oleh jarum racun dari penguasa matahari agung dari surga surgawi. "Apakah Guanca baik-baik saja?" tanyanya. Jagal menatap mayat guru surgawi bela diri dan menganggukkan kepalanya. Ia kemudian teringat bahwa guru surgawi tidak dapat melihat dan berkata, "Ia masih baik-baik saja." "Baguslah." Yan Yunsi tersenyum. "Setelah pertempuran ini, kita akan menikah dan hidup menyendiri. Aku sudah bilang padanya, 'Wen Tiange, aku tidak menyukaimu lagi. Aku punya seseorang yang aku suka. Kau tidak punya selera manusia, dan baru saat itulah aku tahu bahwa aku tidak menyukaimu.'" Ia tertawa dan batuk darah. Qi Xiaoyu ambruk dalam pelukan Sakra. Pria yang dulunya paling tampan kini telah menjadi adipati murka yang paling jelek. Namun, tidak peduli apakah itu Qi Xiaoyu atau Sakra, mereka berdua kelelahan. Dalam pertempuran ini, Dewa Merah melewati 9 nirwana, dan kekuatan tempurnya semakin kuat. Namun, setelah 9 nirwana, ia masih menghabiskan seluruh tenaga hidupnya. "Apakah kau masih membenciku?" Ia menatap pria yang disukainya dan bertanya. Adipati Ming menundukkan kepalanya. "Buddha tidak punya kebencian. Kalau begitu, apakah kamu masih mencintaiku?" Adipati Ming terdiam. Dewa Merah tersenyum. "Apakah Li Youran yang kusukai masih ada di sini?" Wajah jahat Duk Ming berangsur-angsur berubah dan berangsur-angsur kembali menjadi Li Youran yang tampan dari dulu. Dia berkata dengan suara serak, "Ya, dia masih di sini." Dewa Merah Qi Xiaoyu merasa puas dan perlahan menutup matanya. Dari cinta muncul kesedihan, dari cinta muncul ketakutan, dari cinta tidak ada kesedihan. Di mana ketakutan? Li Youran memeluknya dan duduk dalam posisi lotus. Dia bergumam, "Itu pepatah lama, jangan mencintai yang lama, perpisahan cinta menjadi kepahitan. Jika tidak ada cinta dan kebencian, tidak ada pengekangan di sisi lain. Tidak tertahankan, sangat sulit. Aku bukan Sakra, tidak. Jika ada kehidupan selanjutnya." "Kakak senior Jan Kong, Buddha Brahma telah meninggal," kata seorang Buddha kepada Jan Kong yang mendekat. Jan Kong Rulai menyatukan kedua tangannya dan membungkuk kepada Li Youran sebelum berbalik untuk menyelamatkan yang lain. Para prajurit Eternal Peace membersihkan medan perang, dan Ling Yuxiu memerintahkan orang-orang untuk mengalahkan surga. Suandu dan Youdu telah berganti pemilik, dan berita kemenangan Eternal Peace menyebar ke seluruh dunia. Baru pada saat itulah mereka punya waktu untuk mengunjungi Qin Mu. Qin Mu berbaring di tempat tidur, dan napasnya hilang sekali lagi. Su Shenghua telah menusukkan kuku Dewa Dao pembunuh ke luka-lukanya untuk menekan luka Dao di tubuhnya. Dalam pertempuran ini, peran semua orang sangat penting, dan setiap pasukan juga penting. Apa yang dilakukan Qin Mu tidak berbeda dengan apa yang dilakukan prajurit lainnya. Dia melakukan yang terbaik untuk menahan Kaisar Hao Tian sementara yang lain melakukan yang terbaik untuk bertarung. Kemenangan ini adalah kemenangan semua orang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Qin Mu telah selamat, dan beberapa prajurit gagal bertahan hidup dalam pertempuran yang menentukan ini. Masalahnya tidak besar. Su Shenghua berdiri dan berkata kepada Ling Yuxiu, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuh Master Sekte Qin lagi. Jika ada, itu ada di alam semesta masa lalu." Dia ingin pergi, tetapi Ling Yuxiu memanggilnya kembali dan bertanya, "Banyak orang tewas dalam perang ini, dan anak luar itu tertidur, tidak dapat bangun sejenak. Di dunia ini, hanya kamu dan Lan Yutian yang memiliki kemampuan untuk menggunakan teknik kebangkitan." Su Shenghua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada lebih dari selusin orang di Eternal Peace yang tahu cara mengumpulkan jiwa, dan di antara mereka adalah Dewi Yin Surgawi. Bukan hanya aku dan Lan Yutian. Merekonstruksi jiwa para dewa yang tewas di medan perang dan menyebarkan jiwa mereka sudah cukup untuk menghabiskan kekuatan sihir dari selusin dari kita. Merekonstruksi jiwa membutuhkan harga, dan untuk menghidupkan kembali orang mati membutuhkan harga yang lebih besar. Bahkan ketika Master Sekte Qin berada di puncaknya, dia tidak dapat menghidupkan kembali semua orang yang tewas dalam pertempuran." Dia menatap Ling Yuxiu dan berkata, "Nyonya Qin, Eternal Peace memiliki seni penciptaan dan senjata ilahi penciptaan. Jika Anda dapat menggunakan semua kekayaan Eternal Peace untuk merekonstruksi tubuh jasmani orang mati, menguras takdir kekaisaran, dan menguras kekuatan para praktisi Eternal Peace yang kuat, termasuk yang mulia utusan maut, penguasa bumi kecil, dan adipati surga, tidak akan ada setetes pun yang tersisa. Ada juga kemungkinan untuk menghidupkan kembali para prajurit yang tewas di medan perang. Setelah mengalami pertempuran hebat ini, Eternal Peace tidak lagi memiliki kekuatan kekaisaran yang begitu besar." Dia mengganti topik pembicaraan.
Perdamaian abadi bergantung pada pengorbanan para prajurit ini untuk menemukan peluang bertahan hidup dalam perang yang hampir pasti akan hilang ini, secercah harapan. Sekarang, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum kita dapat mencapai kemenangan penuh. Jika kita menghancurkan situasi yang baik karena ini, mengapa kita harus menentang surga? Nyonya Qin, jangan biarkan pengorbanan mereka menjadi sia-sia. Dia biasanya tidak menunjukkan emosinya di wajahnya, jadi kata-katanya sedikit kasar sekarang. Ling Yuxiu berkata, selama tubuh jasmani masih ada, kita dapat memulihkan jiwa para roh heroik yang tewas dalam pertempuran dan membiarkan mereka kembali ke tubuh jasmani mereka. Tidakkah mereka dapat hidup kembali? Dalam hal itu, kita tidak perlu terlalu banyak menghabiskan kekuatan kekaisaran. Yang mulia surgawi Su menggelengkan kepalanya. Nyonya Qin, tidak ada lagi tubuh jasmani. Ling Yuxiu tercengang. Kaisar Hao Tian terlalu kejam. Sekarang, alam primordial telah menjadi altar pengorbanan besar untuk pengorbanan darah. Makhluk hidup yang mati di altar pengorbanan ini akan diubah menjadi energi dan dikorbankan ke alam semesta prasejarah. Su Shenghua terdiam sejenak sebelum berkata, aku pergi melihat mayat para prajurit, dan mereka membusuk dengan sangat cepat. Darah para dewa dan iblis meresap ke dalam tanah, dan mereka kehilangan semua ki vital dan ki spiritual mereka dalam 1 atau 2 hari. Karena terlalu banyak korban, pengorbanan darah ini tidak terlalu menarik perhatian. Namun, jika pengorbanan darah itu selesai, mungkin akan ada 2 hingga 3 Dao Achiefes dari Istana Miluo yang akan turun. Kaisar Hao Tian sudah gila, dan dia pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku melihat beberapa petunjuk, jadi aku memberitahu Lan Yutian. Dia sudah membawa senjata ilahinya untuk mencari-cari, mencoba menemukan di mana altar pengorbanan darah itu disembunyikan. Aku harap dia bisa menghancurkannya. Ling Yuxiu mengangguk tanpa suara. Su Shenghua berkata, Nyonya Qin, tidak perlu terlalu khawatir. Master Sekte Qin selalu siap saat melakukan sesuatu. Dia sudah menduga ini dan menggunakannya sebagai tindakan pencegahan. Dao Agung Youdu sudah berubah. Ling Yuxiu sedikit bingung. Su Shenghua berkata, ketika aku mengolah Dao Besar Youdu, aku menyadari bahwa ada lebih dari 64 jenis Dao Besar Youdu. Ada 6 jenis lagi, mencapai 70. 6 jenis yang ditambahkan adalah 6 jalur reinkarnasi, 6 jalur reinkarnasi. Master Sekte Qin telah memerintahkan orang-orang untuk menyempurnakan 6 jalur roda surgawi untuk menghadapi situasi saat ini. Apa maksudmu? Penguasa bumi Qin Feng Qing mengendalikan 6 jalan reinkarnasi, dan kekuatan senjata ilahi ini secara bertahap menyebar ke puluhan ribu dunia di surga, menjadi harta yang melampaui cambuk panjang sungai Nether dan mata ilahi penguasa bumi. Su Shenghua berjalan keluar dan berkata, 6 jalan besar reinkarnasi mungkin akan memungkinkan orang-orang yang sekarat untuk memasuki siklus reinkarnasi dan memperoleh kehidupan baru. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka tidak berubah menjadi pasir jiwa hitam. Mulai sekarang, tanggung jawab penguasa bumi dan Benevolent Saint Li King Equal to Heaven mungkin berbeda dari penguasa bumi dan Benevolent Saint Li King Equal to Heaven yang asli. Master Sekte Qin sedang bersiap untuk hari hujan dan telah membuat rencana cadangan sebelum pertempuran besar dimulai. Itu mengagumkan. Ling Yuxiu berbalik dan datang ke ranjang orang sakit. Dia duduk di tepi ranjang dan menatap Qin Mu yang tak bernyawa. Luka-luka Qin Mu membuat hatinya sakit, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan makhluk paling cerdas dan terkuat di dunia seperti Lan Yutian dan Su Shenghua tidak mampu mengobati luka Dao Qin Mu. Bahkan tabib yang paling kuat pun tidak berdaya. Dia hanya bisa diam menunggu Qin Mu bangun dan mengobati dirinya sendiri. Pria yang terbaring di ranjang sakit itu telah melakukan terlalu banyak hal untuk perdamaian abadi dan alam semesta ini. Setiap kali dia menghadapi bahaya, dia akan selalu menjadi yang pertama berlari ke depan. Bahkan jika dia terluka parah, dia tidak akan ragu untuk membiarkan orang membawa peti mati ke depan. Pertimbangannya terlalu jauh, dan dia telah merencanakan tanggapannya beberapa dekade lalu. Dia membungkuk dengan lembut dan bersandar di sisi Qin Mu. Mereka telah menjadi suami istri selama puluhan tahun, dan mereka telah menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia hanya akan dapat memiliki kedamaian sesaat sekarang. Tiba-tiba, Ling Yuxiu bangkit dan meninggalkan ranjang untuk berjalan keluar. Kemenangan pertama Eternal Peace adalah periode yang paling penting, kita tidak bisa membiarkan cinta kita tumbuh. Dia mendapatkan kembali ketegasan yang kuat dari seorang permaisuri generasi pertama. Saat dia menangani masalah resmi, dia memberikan perintah kepada berbagai pasukan untuk menyaring yang terluka dan mengumpulkan mereka menjadi pasukan untuk memperkuat Jiang Baigui, Naga Kilin, dan yang lainnya untuk memperluas hasil pertempuran. Kita harus mengusir surga surgawi keluar dari alam primordial. Pada saat yang sama, Ling Yuxiu memberikan perintah lain untuk memobilisasi semua praktisi seni ilahi Eternal Peace untuk memastikan bahwa logistiknya menyeluruh. Setiap kali jalan bertemu gunung, gunung akan terbelah, sungai akan dibangun, dan jembatan akan dibangun.
Mereka harus membuat portal teleportasi di benteng-benteng di sepanjang jalan, dan mereka harus memastikan bahwa tidak ada kekurangan persediaan. Paling tidak, mereka harus memastikan bahwa pil roh dan obat-obatan ajaib yang dikirim dari belakang Eternal Peace sama sekali tidak boleh kurang, dengan nyawa semua prajurit sebagai prioritas pertama. Adapun yang terluka, tabib Eternal Peace akan merawat mereka dan mempercepat perawatan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ketika Ling Yuxiu selesai melakukan semua ini, hari sudah larut malam. Ada bintang-bintang di langit, dan rasi bintang masih kacau. Pertempuran lainnya di Suandu masih berlangsung dan belum berakhir. Itu adalah perang antara Adipati Surga dan Raja Dewa Leluhur, dan itu sangat penting bagi ayah dan anak. Namun, bagi Eternal Peace, itu tidak ada hubungannya dengan situasi keseluruhan. Ling Yuxiu mengenakan pakaiannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit dalam kegelapan. Dia melihat bahwa ada pertempuran lain di luar langit yang juga sangat intens. Dari waktu ke waktu, Great Ultimate Star Domain akan muncul, bergantian antara hitam dan putih. Terkadang, cahaya Green Hell Mirror akan muncul dari langit, dan itu seperti aurora hijau. Itu sangat menyilaukan. Itu adalah pertempuran antara dewa-dewa kuno Taiji dan para dewa kuno. Itu telah berlangsung lama. Pertempuran mereka menyebabkan berbagai pemandangan menakjubkan muncul di langit. Pemandangan aneh dan mempesona terbentuk oleh seni ilahi mereka. Pemandangan itu tidak terlihat jelas di siang hari, tetapi di malam hari, pemandangan itu luar biasa indah. Seni ilahi itu seperti lukisan, yang menutupi langit malam alam purba. Tiba-tiba muncul dan kemudian berangsur-angsur menghilang. Di barat, matahari telah lama menghilang dan berubah menjadi cahaya warna-warni yang tenggelam ke sisi lain gunung, mengubah langit barat menjadi merah tua. Malam itu dingin. Ling Yuxiu mendengar siulan panjang yang datang dari malam yang gelap. Siulan itu memiliki kerangka berpikir yang unik. Terkadang merdu, terkadang seperti pedang panjang yang menembus langit, terkadang seperti jembatan kecil di atas air yang mengalir, dan terkadang seperti kuda besi dan tombak emas. Pertarungan di medan perang memberi orang-orang pemandangan yang luar biasa. Ling Yuxiu melihat ke kejauhan dan melihat langit agung yang sangat besar yang miring dan muncul dari 36 kekosongan. Langit agung yang sangat besar terbelah dan akan jatuh ke alam purba. Cahaya langit agung yang sangat besar tiba-tiba menjadi sangat padat dan membubarkan kegelapan alam purba. Cahaya itu seterang siang hari, dan itu adalah cahaya satu ki. Peluit itu masih berbunyi, menjadi bersemangat dan kuat. Itu seperti bilah yang membelah langit dan bumi saat ia berlari kencang di medan perang, melampiaskan ketidakpuasannya terhadap penindasan. Mungkinkah itu Xiang Jun dan Tai Chu? Tai Chu tidak mundur bersama Kaisar Hao tetapi ditinggalkan oleh Xiang Jun? Hati Ling Yuxiu sedikit tergerak. Dia telah mendengar niat bertarung dan niat membunuh dari auman Tuan Xiang, serta keinginannya untuk melindungi semua makhluk hidup. Namun, dia tampaknya tidak mampu meningkatkan semangat juang dan niat membunuhnya secara ekstrim. Tiba-tiba, suara Qin Mu terdengar dari ruangan di belakangnya. Nyonya, undang Yang Mulia Yue dan kakek jagal ke sini. Ling Yuxiu sangat gembira dan bergegas kembali ke ruangan. Dia melirik dan melihat bahwa Qin Mu telah bangun dan berusaha keras untuk duduk. Ling Yuxiu segera melaksanakan pertemuan tiga roh primordial untuk memberitahu Yang Mulia Yue dan jagal. Dia kemudian maju untuk membantu Qin Mu duduk. Pelan-pelan, sakit. Qin Mu menarik napas dingin dan berkata, paku-paku ini pasti ditusuk oleh Su Shenghua. Setiap paku tertanam dalam di daging, darah, dan sumsum tulang. Keringat dingin membasahi dahinya, dan dia akhirnya duduk, bernapas dengan berat. Yang Mulia Yue belum pulih dari luka-lukanya, Butcher juga dipenuhi luka dao, jadi dia ditinggalkan untuk dirawat. Mereka berdua bergegas setelah mendengar berita itu, hanya untuk melihat Qin Mu duduk di sana, tertidur. Lapisan-lapisan dunia mimpi terbuka. Mereka berdua berjalan ke dalam ruangan dan memasuki alam mimpinya. Alam mimpi Qin Mu tidak tampak seperti alam mimpi, tetapi seperti dunia nyata. Ketika mereka memasuki alam mimpi Qin Mu, mereka melihat bahwa itu adalah tanda bahwa alam semesta akan segera hancur. Di alam mimpi itu, kekosongan tertinggi terus menyusut karena tekanan mereka yang telah mencapai dao. Angin dingin dan sunyi bertiup dari kekosongan tertinggi, dan kemanapun angin itu lewat, wilayah mereka yang telah mencapai dao dipenuhi dengan malapetaka dan penderitaan. Bahkan para dewa dan iblis sering jatuh ke dalam 5 pembusukan makhluk surgawi. Ketika mereka bermeditasi, angin dingin tiba-tiba akan memasuki lubang mereka, dan tulang, daging, dan roh primordial mereka semua akan meleleh, mati secara misterius. Alam semesta ini penuh dengan pemandangan yang bobrok, tetapi berkembang pesat untuk suatu periode waktu. Alam semesta ini sangat kuat, dan ada banyak praktisi kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah orang yang telah mencapai dao juga sangat banyak, membentuk kontras yang kuat dengan keadaan bobrok. Demi mengurangi tekanan alam semesta dan melestarikan kehidupan di alam semesta ini, orang-orang yang telah mencapai dao sengaja menciptakan konflik yang menyebabkan makhluk hidup di surga saling membunuh dan menyerang. Berbagai surga, termasuk istana leluhur tempat pohon dunia berada, juga dalam suasana hati yang buruk.
Pada saat itu, tatapan Yang Mulia Yue dan Heaven Knife Butcher tertuju pada seorang pemuda yang membawa pisau panjang di punggungnya. Dia sedang mengacak-acak mayat-mayat, meminum darah dan memakan daging busuk di mayat-mayat itu. Namun, Celestial Being Five Decay telah menyerbu berbagai surga, dan dewa atau iblis manapun yang mati akan cepat membusuk dan menjadi bau. Namun pemuda ini menahan rasa jijik dan pergi memakan daging busuk itu. Setelah pemuda ini memulihkan kekuatannya, dia mulai membunuh lagi, membunuh para dewa yang menguasai surga, mengasah pisaunya dan hati daonya. Dia seperti iblis gila saat dia bertarung dari satu surga ke surga lainnya. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya jatuh di bawah pisaunya. Dia sangat buas dan memiliki keyakinan yang tak terkalahkan. Dia seperti binatang buas yang paling kejam, pemburu yang paling licik. Dia membantai dengan sembrono dan mengangkat ranah jalannya sendiri. Apakah itu Shang Jun? Yang Mulia Yue bertanya dengan curiga. Pada saat ini, mereka akhirnya melihat sisi lembut Shang Jun. Ia duduk di tepi sungai di depan desa yang bobrok itu dan mengagumi sekuntum bunga kecil. Ada anak-anak yang bernyanyi dan menari di sekelilingnya, dan anak-anak itu mengenakan karangan bunga di kepalanya. Senyum sederhana di wajah Shang Jun sangat puas. Selanjutnya, Shang Jun kembali menapaki jalan pembantaian, menantang dewa-dewa yang lebih tinggi dan menebas praktisi yang lebih kuat. Pada hari ini, ia akhirnya menjadi salah satu eksistensi terkuat di alam semesta dan melancarkan serangan terhadap para peraih prestasi yang tinggi dan perkasa. Saat mereka yang telah mencapai Dao meninggal di tangannya, ia akhirnya mencapai Dao melalui Dao pembunuhan. Namun, tujuannya bukanlah untuk mencapai jalan tersebut, tetapi untuk membunuh orang-orang yang telah menyeberang secara diam-diam dan para eksistensi yang tinggi dan perkasa yang mengendalikan alam semesta ini. Membunuh bukanlah tujuannya. Apa yang sebenarnya ingin ia lakukan adalah melindungi orang-orang biasa di alam semesta ini. Sekarang, ia akhirnya memiliki kekuatan seperti itu. Ia mengenakan karangan bunga yang diberikan kepadanya oleh anak-anak dan memandang langit agung yang menyeluruh. Ia melihat ke bawah ke alam semesta di bawahnya dengan gembira, dan senyum sederhana membeku di wajahnya. Orang pribumi pertama yang mencapai Dao di era ke-16 juga merupakan orang terakhir yang mencapai Dao di era ke-16. Prestasinya benar-benar menghancurkan alam semesta ini dan Ultimate Void. Ketika kiamat tiba, seluruh alam semesta runtuh dan hancur. Banyak sekali bentuk kehidupan biasa yang mati mengenaskan ketika kiamat pertama tiba. Dia sangat ingin menyelamatkan alam semesta ini, menyelamatkan orang-orang biasa, tetapi dia menjadi orang terakhir yang menghancurkan alam semesta ini. Dia menjadi algojo yang membantai semua orang yang ingin dia lindungi. Saat malapetaka besar kehancuran alam semesta meletus, Shang Jun menjadi gila. Dia tidak peduli tentang bagaimana cara bertahan hidup dari malapetaka besar itu. Sebaliknya, dia menyerang mereka yang telah mencapai Dao dalam malapetaka besar itu. Yang Mulia Surgawi Yue dan Jagal melihat pemandangan ini dengan linglung. Akhirnya, dengan hancurnya alam semesta di alam mimpi ini, alam mimpi itu lenyap. Qin Mu terengah-engah dan berkata, Yang Mulia Surgawi Yue, kakek Jagal, bisakah kamu membangkitkan niat membunuh tertinggi di hati Shang Jun? Jagal berjalan keluar dan memerintahkan para prajurit untuk memindahkan lebih dari 100 genderang perang yang panjangnya 300 meter. Dia berdiri dan menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan otot-ototnya yang agung. Dia memegang 2 palu besar di tangannya. Yang Mulia Yue duduk di belakang formasi genderang perang dan menyatukan senar sitar. Suara sitar perlahan terdengar, beresonansi dengan siulan di langit malam. Tidak cepat atau lambat. Ketukan drum bergema, dan Jagal mengangkat palu besarnya. Saat ketukan drum memecah nada sitar dan peluit, suaranya dalam dan kuat. Ketika ketukan genderang berbunyi, energi roh di langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelisah. Ketukan genderang itu sederhana, dan hanya ada suara dentuman yang paling murni. Namun, seolah-olah setiap pukulan menghantam roh dan darah, membuat ki dan darah mendidih dan memenuhi roh dengan niat membunuh. Ketukan genderang yang berat itu seperti kekuatan tertinggi dan kekuatan tak terbatas. Ketika mereka memukul, mereka seperti gunung yang menekan hati Dao orang-orang, membuat mereka tidak bisa bernapas. Nada sitar Yang Mulia Yue sama sekali tidak terpengaruh oleh ketukan genderang. Sebaliknya, nada sitarnya ditekan sangat rendah dan damai. Namun, ketika nada sitar menembus ketukan genderang, mereka sejernih aliran air yang mengalir ke hati setiap orang. Di kamp utama surga surgawi yang bobrok, hanya para prajurit yang lumpuh dan tabib Eternal Peace yang sibuk yang tersisa. Saat para prajurit mendengarkan alunan genderang dan sitar, erangan kesakitan berangsur-angsur berkurang. Di medan perang di langit malam, api peperangan belum padam, dan cahaya langit surgawi Ki yang agung akan meletus dari waktu ke waktu, menyebabkan malam ini tampak luar biasa menawan. Genderang menjadi lebih berat, seolah-olah akan menghancurkan nada-nada sitar sepenuhnya. Aura pembunuh dan tekanan dalam irama genderang yang monoton bagaikan permukaan laut yang gelisah yang tiba-tiba mendidih. Itu ganas seperti medan perang dan berbahaya. Ada pertempuran di mana-mana, dan ada pedang dan tombak beterbangan, anggota tubuh beterbangan ke segala arah,
dan kepala berguling-guling di tanah. Semua kehidupan berjuang di bawah kuku besi, menangis dan meratap. Genderang jagal benar-benar agung. Dia sendiri, dengan 2 palu dan 100 genderang, memukul genderang dengan dada telanjang. Dia menuangkan semua otoritas dan kekuatan orang yang berkuasa ke dalam genderang, membuat niat membunuh dalam genderang menjadi lebih kuat. Dia melampiaskan pemujaan dan keinginannya akan kekuasaan sepuasnya, menggunakan kekuatan ini tanpa menahan diri, menginjak-injak segalanya. Menginjak-injak kekuatan untuk bertahan hidup, menginjak-injak kehidupan yang sombong, mengendalikan perang, mengendalikan pembantaian. Ketukan drum itu dipenuhi dengan ambisi untuk memuaskan hasrat akan kekuasaan. Itu memberi orang perasaan bahwa ketika 10 yang mulia surgawi berkuasa, mereka menindas semua makhluk hidup di dunia. Musik sitar yang mulia surgawi Yue tidak tergerak. Itu masih seperti angin musim semi, seperti sungai yang mengalir, seperti cahaya bulan di langit malam. Musik gukinnya tidak membubarkan hiruk-pikuk ketukan drum. Itu seperti kekuatan hidup panjang semua makhluk hidup yang dihancurkan dan dituai dalam ketukan drum. Namun, itu dengan keras kepala tumbuh dan berkembang biak. Penderitaan semua makhluk hidup tampaknya dipadatkan dalam alunan musik sitarnya. Mereka menanggung semua kesengsaraan dan rasa sakit, dipisahkan oleh hidup dan mati, namun mereka tangguh dan bertahan dalam keheningan. Irama genderang sang jagal berkibar, dan dia dipenuhi dengan aura mendominasi yang dapat menyapu dunia, meningkatkan aura pembunuhnya yang memenuhi dunia hingga batasnya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat, dan dia mengeksekusi teknik misterius penciptaan. Lengannya menari-nari di udara saat dia memukul genderang dengan sangat panik. Suara genderang itu sangat bergejolak. Aura pembunuh menjadi menyeramkan, terdistorsi, dan ganas dalam irama genderang. Itu seperti iblis yang hati daunnya terpelintir dan dilepaskan. Itu seperti mimpi buruk dalam mimpi itu telah menjadi kenyataan. Kekuatan dapat mengendalikan awan dan hujan dengan jentikan tangannya. Dia dapat mengendalikan orang-orang dan mengendalikan dunia sepuasnya. 10 yang mulia surgawi berubah lagi, dan revolusi datang satu demi satu. Reformasi, harapan dan ekspektasi semua makhluk hidup, semuanya berubah menjadi ilusi di bawah masa yang penuh gejolak. Salah satu dari 10 yang mulia surgawi telah jatuh, dan yang baru telah tumbuh. Seolah-olah seorang prajurit telah menumbuhkan cakar dan gigi naga yang ganas, dan dia masih memegang posisi tinggi. Dia masih mampu melepaskan kekuatannya tanpa hambatan dan menekan segalanya. Suara genderang yang berdarah itu membuat siapapun yang mendengarnya melihat pemandangan yang bobrok dari ribuan dunia di surga. 10 yang mulia surgawi yang mengendalikan dunia memiliki ekspresi yang baik hati, tetapi mereka mengendalikan perselisihan dan kekacauan di seluruh alam semesta, mengirimkan malapetaka yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk bertahan hidup dan memuaskan keinginan mereka sendiri. Pada saat ini, suara sitar ditekan hingga ekstrim, begitu rendah sehingga tidak dapat didengar. Seolah-olah kehidupan semua makhluk hidup akan berakhir pada saat ini, hancur total oleh malapetaka. Tepat pada saat ini, suara sitar tiba-tiba berubah. Dentang, 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 dan aura pembunuh muncul. Pada saat itu, nada sitar yang membuat kulit kepala orang-orang geli dan pikiran mereka bergetar tampaknya menjadi hidup, membuat mata orang-orang berlinang air mata. Itu membuat orang-orang merasa seolah-olah mereka telah kembali ke sejarah, mengalami sejarah, dan melintasinya. Perasaan itu membuat semangat juangnya meluap saat ini. Semangat juangnya benar-benar kuat dan dahsyat. Seperti air pasang yang menyapu pegunungan dan menutupi daratan. Seperti raksasa yang mengganggu langit berbintang dan menarik sungai surgawi. Itu adalah suara seorang pejuang yang pantang menyerah. Suara sitar beradu dengan genderang, dan 2 jenis niat membunuh saling terkait dan bertabrakan, meningkatkan niat membunuh langit dan bumi hingga ekstrim. Jagal menjadi lebih gila. 100 lengannya menari di udara saat ia memukul genderang perangnya. Ia melakukan segala yang ia bisa untuk menekan nada sitar dan menekan perlawanan semua makhluk hidup. Namun, aura pembunuh dalam nada sitar tidak pernah berhenti. Setelah ditekan, aura itu bangkit kembali dengan keras, menjadi lebih keras, menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, rambut panjang yang mulia Yue menari di udara saat ia memainkan sitar dengan 10 jarinya. 50 senar nada sitar berkumpul bersama pada saat ini, berubah menjadi niat membunuh yang menjulang tinggi yang keluar. Suara sitar itu sangat tajam, dan daya tembusnya mencapai ekstrim, membuat darah seseorang mendidih. Melodi dao pembunuhan Xiangjun, pembunuhan pertama di malam terang bulan. Pada saat yang sama, sebuah surga muncul di belakang yang mulia Yue. Itu adalah surga pertama dari Dao Realm. Di surga itu, sosok yang mulia Yue yang memainkan sitar muncul lagi. Suara sitar itu tergesa-gesa, membuat orang sulit bernapas. Tiba-tiba, dengan sebuah dorongan, suara sitar mendorong aura pembunuh yang memenuhi langit dan bumi ke tingkat yang lebih tinggi. Moonlit Night Second Kill. Sebelum suara sitar mereda, surga lain muncul di belakangnya. Penampakan yang mulia surgawi Yue berdiri di surga itu, dan lengan bajunya yang panjang berkibar. 10 jarinya berkibar,
dan Gukin terus berputar di sekujur tubuhnya. Semua jenis melodi saling bersilangan dengan berisik. Tiba-tiba, Yang Mulia Surgawi Yue meraih Gukin dan mendorongnya. Surga lain dari alam Dao muncul, dan penampakan Yang Mulia Surgawi Yue memainkan sitarnya. Tiba-tiba, dia mengangkat sitar kunonya ke samping, dan tangannya bergerak dengan panik. Pembunuhan keempat, berikutnya adalah pembunuhan kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Di belakang Yang Mulia Surgawi Yue, lapisan alam Dao muncul, mendorong keteguhan semua makhluk hidup, perlindungan mereka yang berambisi, dan niat membunuh langit dan bumi hingga ekstrim. Ketukan genderang si jagal sudah tersebar, tetapi dia masih memukul genderang dengan kuat untuk melawan nada-nada sitar. Dia mencoba untuk menekan nada-nada sitar, memaksakan keluar bahkan lebih dalam lagi sifat pantang menyerah dan niat membunuh. Daging di tubuhnya meledak, dan dia terus memukul genderangnya dengan panik. Dalam hal kultivasi dan alam Dao, jagal tidak dapat dibandingkan dengan Yang Mulia Surgawi Yue. Namun, jika dia ingin mengaktifkan niat membunuh tertinggi dari penguasa Shang yang disebutkan Qin Mu, dia harus menggunakan tekanan yang lebih kuat untuk mengaktifkan niat membunuh dalam nada sitar Yang Mulia Surgawi Yue. Di tengah getaran nada sitar, aura pembunuh hampir meledakkan kulitnya, membuat ki dan darah di tubuhnya mengepul seperti awan merah muda matahari pagi. Namun, itu tidak berhenti memukul genderang. Surga alam Dao Yang Mulia Surgawi Yue segera mencapai surga ke-33, dan melodi Dao pembunuhan Shang Jun dinaikkan ke tingkat ke-34. Pada titik ini, niat membunuh begitu padat sehingga menghasilkan fenomena abnormal, mendistorsi ruang. Tornado iblis surgawi benar-benar muncul di langit, membentuk pisau ilahi iblis surgawi. Selain iblis surgawi, ada juga aura yang mengerikan. Saat berputar, mayat yang tak terhitung jumlahnya mengapung di lautan darah. Mayat-mayat itu berjuang dan meratap. Tiba-tiba, genderang besar meledak, dan di sekitar jagal, genderang perang yang tingginya 300 meter hancur oleh aura pembunuh. Jagal buru-buru maju dan menggunakan punggungnya yang lebar untuk melindungi genderang terakhir. Dia mengangkat 100 lengannya dan menghantamkannya ke genderang terakhir. Genderang, dan wajah genderang meledak. Jagal berlumuran darah saat ia jatuh ke tanah. Senyum muncul di wajahnya. Hanya ini yang bisa kulakukan. Sisanya terserah padamu, Yang Mulia Yue. Nada sitar naik ke tingkat berikutnya, dan lagu ke-35 dari Dao pembunuhan Shang Jun dimainkan. Niat membunuh duniawi, naga dan ular terbang dan mendarat, tanah retak terbuka, dan aura pembunuh yang melonjak keluar dari bawah tanah seperti naga yang melata. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Yang Mulia Yue saat ia melakukan 36 pembunuhan. Ketika seseorang melepaskan niat membunuh mereka, langit dan bumi akan terbalik. Di belakangnya, penampakan kekosongan ke-36 muncul. Itu bergoyang tidak stabil dan sulit dibentuk. Ia tidak lagi memiliki cukup kekuatan dan fondasi untuk melakukan pembunuhan ke-37 dari lagu Dao Shang Jun ini. Pembunuhan ke-37 adalah niat membunuh pamungkas yang paling penting. Namun, Yang Mulia Yue masih kurang pengalaman dan tidak bisa melepaskan pembunuhan terakhir. Pada saat itu, lapisan mimpi menyebar dan mengelilinginya. Dalam mimpi itu, Yang Mulia Yue tampaknya telah menjadi Shang Jun, mengalami kehidupan tragisnya dari sudut pandangnya. Mimpi itu tampaknya panjang, tetapi itu hanya sesaat. Dalam sekejap, Yang Mulia Surgawi Yue melewati dunia yang terdistorsi di akhir era ke-16 dalam bentuk Shang Jun. Dia memahami kegigihannya, mimpinya, harapannya, dan keputusasaannya. Hanya dengan mengalaminya sendiri, seseorang dapat memahami penderitaan yang dialami Shang Jun dalam hidupnya yang tragis. Hanya dengan begitu seseorang dapat memahami mengapa pisaunya telah dipotong oleh Qin Mu, mengapa hati Daonya telah runtuh, dan mengapa dia tidak bisa menjadi Shang Jun yang sangat pembunuh di era ke-16. Di alam Dao ke-36 Yang Mulia Surgawi Yue, penampakannya muncul dan memetik senar. Pembantaian ke-37 dari lagu Dao Shang Jun. Ketika langit dan manusia menyatukan rambut mereka, fondasi dari berbagai transformasi akan diperbaiki. Suara sitar bergema, dan jalur pembunuhan mendidih. Yang Mulia Surgawi Yue memuntahkan darah, dan sitar kuno itu meledak. Dia juga jatuh ke belakang, tetapi dia memperlihatkan senyuman. Kekosongan Zaijiunya telah mencapai jalan itu saat ini. Aku mungkin bisa memainkan lagu Tuan Muda keempat Istana Miro. Dia berbaring di tanah dan menatap aura pembunuh di langit. Dia berpikir dalam hati, Yang Mulia Surgawimu, aku bisa membantumu dalam pertempuran dengan Tuan Muda keempat. Qin Mu menarik kembali alam mimpinya, dan auranya menjadi tenang. Dia menatap langit malam melalui jendela. Di langit malam, niat membunuh pamungkas yang tak tertandingi meledak dari surga surgawi Ki Agung yang menyeluruh. Cahaya pisau menyala di sana, mengiris ki bawaan. Di luar rumah, Jagal berbaring di tanah dan menatap cahaya pisau dari jauh. Dia tidak bisa menahan senyum. Di mata seorang Grandmaster jalur pisau seperti dia, jalur pisau mengandung terlalu sedikit. Namun, ketika jalur pembunuhan dan jalur pisau terhubung bersama, itu memberinya perasaan memahami Dao lagi. Cahaya pisau itu meluap dan sebenarnya sangat menawan.
Cahaya pisau itu menjadi cahaya berdarah yang mewarnai surga surgawi Ki Agung menjadi merah. Dao pembunuhan membunuh Dao Agung langit dan bumi. Pada saat ini, hati Dao Xiangjun disempurnakan, dan daonya cukup untuk membunuh Dao besar Ki pertama. Di dalam surga surgawi Ki Agung yang menyeluruh, pohon Dao terbelah, bunga Dao hancur, dan surga surgawi agung yang menyeluruh runtuh. Qin Mou memejamkan mata dan tidak melihat adegan terakhir. Dia berkata dengan suara rendah, "Kakak kedua, maafkan aku karena tidak bisa mengantarmu pergi." Setelah memikirkannya, dia tidak tahu harus berkata apa. Lebih baik mengantarnya pergi.